Masalah asteroid yang memusnahkan dinosaurus bukanlah karena kejatuhannya, melainkan di mana dia jatuh. Batu antariksa kolosal ini menemukan tempat terburuk untuk mendarat. Selain itu, sudut saat membentur tanah sangat buruk bagi bumi. Andai jatuh vertikal, dampak hancurannya jauh berkurang. Tapi asteroid ini jatuh sedemikian rupa sehingga melontarkan banyak debu ke udara. Setelah bencana, bertonton jelaga mulai terbakar. 65 juta tahun lalu, cuma 13% permukaan bumi yang mengandung jumlah belerang dan minyak yang tepat untuk membentuk jelaga dalam jumlah besar. Andai asteroid jatuh di 87% wilayah lainnya, dinosaurus masih hidup hari ini. Tapi asteroid itu menghantam tempat terburuk dan mengangkat 1 juta ton bahan terbakar ke langit. Awan partikel pijar menutupi langit dan memulai perjalanan melintasi daratan utama. Kemudian, partikel-partikel ini mengendap di tanah dan menyebabkan kebakaran skala besar. Pohon-pohon terbakar dan mengirimkan lebih banyak jelaga ke langit. Namun, asteroid itu bukan cuma bertabrakan dengan batu, tapi juga jatuh di pantai tempat yang dasar lautnya dipenuhi sulfat. Akibat tabrakan itu, semua mulai terbakar, sehingga melepaskan asam sulfat ke atmosfer. Udara menjadi beracun. Tampaknya, dinosaurus tak punya kesempatan. Mari bayangkan asteroid itu jatuh di tempat lain, di suatu tempat di tengah lautan. Ombak besar akan membanjiri sebagian daratan, tapi hampir semua jenis dinosaurus bisa selamat, atau bahkan lebih baik, batu itu bisa saja jatuh di suatu tempat di gurun dan cuma meninggalkan kawah raksasa. Dinosaurus malang yang sedang lewat memang tak akan selamat, tapi situasinya tak akan terlalu kritis secara umum. Jadi, kadal raksasa akan tetap dominan di bumi. Mereka tak akan mengizinkan hewan lain berkembang karena Tyrannosaurus dan reptil ganas lainnya berburu mamut dan makhluk purba. Populasi mamalia makin berkurang. Velociraptor berebut wilayah dengan kucing bergigi pedang dan beruang raksasa. Perjuangan bertahan hidup antara dinosaurus dan hewan lain pun dimulai. Kemudian, zaman es datang, sehingga beberapa reptil tak bisa bertahan hidup. Lalu, pemain baru memasuki arena. Mereka adalah nenek moyang awal manusia. Hidup berdampingan dengan dinosaurus itu sulit. Kadal menyerang pemukiman dan gua, sehingga manusia harus membangun tembok tinggi untuk berlindung. Tyrannosaurus menimbulkan lebih sedikit bahaya bagi manusia dibanding yang kita kira. Menurut penelitian terbaru, banyak makhluk bisa melarikan diri dari monster ini. Yap, kamu mungkin melihat mereka dengan mudah mengejar mobil di film, tapi mereka tak semenakutkan itu di kehidupan nyata. Ahli paleontologi dan biologi telah menganalisis kekuatan tulang dinosaurus dan menemukan bahwa T-Rex tak bisa berlari cepat. Kecepatan maksimal mereka adalah berlari 2 kali lebih lambat dari atlet lari. Ribuan tahun telah berlalu, manusia telah belajar untuk hidup dengan dinosaurus dan bahkan berhasil menjinakkan beberapa kadal. Mereka telah menjinakkan dinosaurus herbivora untuk mengembangkan pertanian. Triceratops dan kerbau sekarang membajak ladang bersama. Bayangkan peternakan yang dipenuhi Diplodocus atau Brachiosaurus. Manusia memanjat leher panjang hewan-hewan itu dan memetik buah dari pepohonan tinggi. Stegosaurus melindungi padang rumput dari serigala dan Velociraptor. Dinosaurus bercangkang seperti Ankylosaurus membantu manusia melintasi gurun. Mereka bersama unta dan keledai membawa beban berat. Manusia berbagi planet ini dengan kadal purba dan hidup harmonis. Situasi di laut dan samudra jauh lebih buruk. Reptil laut menyerang kapal kayu dan memakan semua ikan. Bayangkan kamu berlayar ke benua lain dengan bertonton biji-bijian, kain, bulu, dan barang lainnya. Kemudian, Mosasaurus raksasa muncul di cakrawala. Ini salah satu kadal laut terkuat. Hiu putih besar terlihat seperti ikan kecil di sebelahnya. Makhluk itu bisa dengan mudah mengalahkan Megalodon. Kemudian dia menemukan kapal kayu. Dia menggigit geladak dan menarik seluruh perahu ke bawah air. Dinosaurus air adalah kendala utama komunikasi antar negara. Ini memperlambat kemajuan selama 100 tahun. Manusia membangun kapal logam untuk menahan serangan Mosasaurus. Akhirnya, mereka berhasil membangun koneksi laut. Masalah serupa terjadi saat pesawat pertama lepas landas ke langit. Bayangkan kamu terbang naik Boeing penumpang. Saat melihat keluar jendela, kamu melihat pterodaktil. Bentar, mana mungkin? Kadal bersayap ini tidak begitu cepat, tapi mereka bisa mengejar helikopter atau biplan jadul.
Hal ini menimbulkan ancaman serius bagi penerbangan. Jadi, manusia memasang sistem perlindungan suara di tiap pesawat. Pterodactyl mendengar ultrasonik yang menyebalkan dari kejauhan dan terbang sejauh mungkin darinya. Manusia melengkapi kapal selam dan kapal layar dengan pelindung suara yang sama. Setelah manusia belajar cara mempertahankan diri dari dinosaurus, masalah lain muncul. Kadal adalah rajanya satwa liar. Jadi, mereka menggantikan semua spesies hewan lainnya. Dinosaurus berlari ke sabana Afrika dan kadal berbulu hidup di hutan musim dingin. Singa, serigala, dan beruang bukanlah penguasa alam liar. Badak bertarung dengan Parasaurolophus. Stegosaurus menyerang kuda Nil dan mengambil wilayah mereka. Dinosaurus berbisa hidup di hutan. Kadal yang bisa memanjat pohon menakuti monyet. Bayangkan kera reptil melompat dari satu cabang ke cabang lainnya. Untuk menyelamatkan hewan biasa dari kepunahan, manusia harus mengendalikan populasi reptil predator. Cagar alam muncul di semua negara. Manusia mengangkut dinosaurus ke sana dan memisahkan mereka dari satwa liar lainnya. Dinosaurus tampaknya benar-benar terkendali. Saat bahaya yang disebabkan reptil raksasa berlalu, manusia mulai membiarkan kadal kecil yang tidak berbahaya. Ada yang membeli bunglon, dan ada juga yang menyimpan Microceratus di rumah. Ada pameran dinosaurus. Orang-orang membawa makhluk ini berjalan-jalan seperti anjing. Beberapa orang asyik selfie dengan reptil, berbelanja, dan duduk di kafe bersama kadal kecil. Dinosaurus tidak seram lagi. Mereka agak imut. Manusia menunggang kuda, unta, Parasaurolophus, dan Pachycephalosaurus. Tentu saja banyak orang mencoba menjinakkan Velociraptor, tapi gagal. Mereka reptil berbahaya dan tidak tahu cara patuh. Menjinakkan mereka hampir sama sulitnya dengan menjinakkan buaya. Tapi anjing dan kucing masih lebih populer karena mereka lebih cerdas. Otak dinosaurus hampir sama dengan otak ayam. Tapi siapa tahu, jika mereka hidup sampai hari ini, mungkin mereka akan berevolusi menjadi makhluk yang lebih pintar. Bayangkan saja jika dinosaurus itu cerdas. Kalau itu yang terjadi, manusia punya masalah besar. Beberapa ilmuwan berpikir meski meteorit itu tidak memusnahkan dinosaurus, mereka tak akan bertahan sampai hari ini. Mereka perlu membawa beban kolosal mereka sendiri setiap saat, yaitu beban yang sangat besar di tulang dan persendian mereka. Kebanyakan dinosaurus tak akan mampu bertahan di zaman es dengan karakteristik seperti itu. Tapi kadal yang lebih kecil mungkin berhasil. Dinosaurus yang cepat dan gesit seperti Velociraptor dan Pachycephalosaurus akan bertahan. Tapi bagaimana bentuknya? Mungkinkah dinosaurus berevolusi menjadi makhluk lain? Lihatlah ayam ini. Banyak ilmuwan meyakini itu keturunan langsung Tyrannosaurus yang tangguh. Di suatu tempat jauh di dalam DNA burung, ada gen yang dimiliki dinosaurus. Yap, sulit dipercaya memang. Tapi lihatlah struktur tubuh ayam dan cara berjalannya. Singkirkan bulunya, tutupi makhluk itu dengan sisik, dan berikan rahang bergigi alih-alih paru. Dan sekarang, kamu punya T-Rex mini di kandang. Selain itu, bukan cuma ayam yang mungkin menjadi kerabat kadal raksasa. Banyak burung adalah keturunan hidup dinosaurus. Anehnya, aligator, ular, buaya, dan biawak tidak lebih dekat dengan para reptil purba dibandingkan pelikan, bangau, dan makhluk terbang lainnya. Selama jutaan tahun evolusi, cakar dinosaurus berubah menjadi sayap dan rahang memanjang bergigi mereka berubah menjadi paruh. Genetika burung adalah kunci memahami dinosaurus. Pelikan mirip Pterodactyl, burung unta mirip Velociraptor. Mungkin banyak hewan lain juga berbagi sejumlah gen dengan kadal purba. Jika meteorit itu tidak jatuh, dinosaurus akan berevolusi menjadi makhluk yang jauh berbeda dan tidak biasa. Para ilmuwan ingin mempelajari DNA burung dan mencoba membalikan evolusinya dengan bantuan rekayasa genetika. Mereka berharap bisa membiarkan dinosaurus dari telur suatu hari nanti. Untuk melakukan ini, mereka perlu menemukan genom spesifik yang tak berubah selama puluhan juta tahun. Genom itu bersembunyi dalam DNA dan tak mudah menemukan dan mengekstraknya. Apa menurutmu, kita bisa melihat reptil kuat pada tahun 2050? Berkat penemuan dan teknologi fosil baru, kita makin banyak belajar soal biologi dinosaurus. Kita pasti sudah tahu bahwa beberapa dinosaurus sangat besar, mengerikan, dan ganas. Tapi bagi kita yang penasaran, penggunaan biologi komparatif
analisis pigmen, dan sinar X baru yang kuat telah memungkinkan kita mendapatkan gambaran tentang fitur-fitur spesifik seperti warna, perilaku makan, dan bentuk lidah dinosaurus. Yap, bener banget, bentuk lidah dinosaurus yang dalam waktu lama diselimuti misteri. Alasannya, bagian dinosaurus yang lembut dan berdaging ini hampir tidak pernah terselamatkan dalam bentuk fosil. Namun, berkat penemuan sejumlah tulang hyoid yang masih tersisa yang terletak di akar lidah di depan leher, kini kita punya sedikit gambaran. Sebagian besar hewan punya tulang hyoid yang merupakan tempat lidah ini. Bentuk dan kerumitannya menentukan seberapa bebas lidah bisa bergerak. Para ilmuwan telah menemukan bahwa hampir semua dinosaurus punya lidah sederhana yang rata dan sangat mirip dengan lidah di dalam mulut buaya masa kini. Yap, buaya yang ini. Kalau mau lihat dari dekat, silakan aja. Eits, bercanda ya. Sini, balik lagi. Mari lihat beberapa dinosaurus tertentu dan mulai dari Brachiosaurus. Kalau aku lihat dari atas ini, sepertinya kamu kenal sama dinosaurus yang satu ini karena lehernya. Tuh, lihat, yang biasanya panjangnya hampir 10 meter itu. Meski lehernya menjadi ciri yang paling khas, namanya punya arti kadalengan dalam bahasa Yunani. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Brachiosaurus adalah salah satu dinosaurus terbesar yang pernah hidup di bumi. Rata-rata, panjangnya mencapai 23 meter dan tingginya mencapai 12 meter. Itu sekitar panjang 2 bus sekolah dan setinggi gedung 4 lantai. Tak satupun dinosaurus lain yang sebesar ini di era mereka. Tulang kaki dan tulang belakang yang terpisah spesies dinosaurus besar sudah berhasil diketahui, tapi kerangkanya belum terlalu lengkap untuk menentukan ukuran pastinya. Jadi, makhluk ini mungkin adalah dinosaurus terbesar yang pernah ada. Seekor herbivora terkenal. Untungnya, Brachiosaurus diperkirakan memakan hingga 400 kg tanaman kering setiap harinya. Sebagian besar terdiri dari pohon jenis conifera, ginkgo, dan cycas. Menu makanan ini mungkin sulit dimakan oleh dinosaurus ini karena para peneliti menemukan bahwa giginya berbentuk sendok dan kurang ideal untuk mengunyah makanan. Artinya, makhluk ini akan menelan suatu pohon utuh-utuh karena giginya cocok untuk mencabutnya, tapi bukan untuk menghancurkan tanaman dalam ukuran besar. Ini dan bentuk tubuhnya menunjukkan bahwa Brachiosaurus lebih suka makan secepat mungkin. Dinosaurus seperti ini tidak selalu memanfaatkan kemampuannya untuk mencabut pohon yang menjulang tinggi saat makan. Brachiosaurus bepergian dalam kawanan, bergerak ke lokasi berikutnya setelah menghabiskan semua tanaman lokal yang ada. Sekali lagi, semua tanaman lokal, bukan cuma yang bergantung tinggi di pohon. Sepertinya, makhluk ini melengkapi menu makanan mereka dengan tanaman di tempat rendah, terutama setelah mereka makan banyak pohon di dekatnya. Metode makan besar ini sangat menarik bagi sang raksasa. Dengan memakan tanaman di tempat rendah, para peneliti meyakini dinosaurus ini menghemat energi hingga 80% dibandingkan dengan saat mencari sumber makanan tinggi. Peneliti juga menemukan bahwa lubang hidung Brachiosaurus berada di depan wajahnya, bukan di atas. Alasannya adalah, kini kita tahu mereka menjelajahi dataran banjir yang subur dalam kawanan masing-masing. Selama beberapa dekade, makhluk ini diyakini hidup di rawa berair yang dalam. Mari kita tinjau salah duga umum lainnya tentang dinosaurus populer. Mari sambut Tyrannosaurus Rex, yang bisa dibilang merupakan dinosaurus paling terkenal yang pernah ada. Penemuan dari 100 tahun terakhir telah mengungkapkan bahwa Theropoda punya kulit yang sangat berbulu. Theropoda adalah keluarga dinosaurus tempat T-Rex berasal. Jadi, tentu saja orang mulai berpikir bahwa makhluk ini juga berbulu. Namun, sebuah penelitian dari tahun 2017 mengambil jejak kulit dari dinosaurus ikonis ini dan tidak menemukan bukti struktur yang diperlukan untuk menumbuhkan bulu. Kalau T-Rex punya bulu, paling hanya terbatas pada punggungnya. Para peneliti menerima bahwa dinosaurus besar lainnya dari keluarga yang sama dengan T-Rex telah ditemukan dengan sisa kerangka tertutup bulu. Contohnya adalah dinosaurus Yutyrannus. Tapi sampai sekarang, teori yang diakui adalah bulu bukanlah ciri umum T-Rex. Ini membuat kita meyakini bahwa bulu lebih eksklusif pada Tyrannosaurus yang lebih kecil yang fungsinya untuk menjaga makhluk ini tetap hangat untuk waktu yang lama.
Para peneliti mengira bulu adalah fitur eksklusif dari keluarga Theropoda, tapi teori ini telah dibantah. Kasihan juga yang teorinya dibantah. Oke, lanjut. Bukti fosil yang ditemukan di Siberia kini menunjukkan bahwa beberapa kelompok keluarga dinosaurus berbeda memang berbulu. Fosil Siberia yang dimaksud adalah milik spesies dinosaurus lain, yaitu Culindredromeus zabaecalicus. Oh, kamu kira lidahku bakal belibet? Ya enggak lah, haha. Nah, dinosaurus ini sebut aja Kulinda, memiliki struktur panggul yang sangat mirip dengan burung dan panjangnya sekitar 1,5 meter, sekitar setinggi kulkas. Karena fungsi bulu dinosaurus adalah untuk kehangatan, kemungkinan besar dinosaurus dari iklim cuaca dingin punya lebih banyak bulu dibanding teman-temannya di tempat beriklim hangat. Secara umum, hewan yang lebih besar tidak kesulitan menjaga diri tetap dingin. Jadi, kemungkinan besar dinosaurus besar yang hidup di iklim hangat ini tidak berbulu sama sekali. Sebaliknya, dinosaurus kecil yang tinggal di iklim dingin punya banyak bulu. Kini, kita bahkan paham seperti apa desain dan pola bulu dinosaurus berkat penemuan Ornithomimus yang lengkap dengan cetakan bulu dan kulitnya. Nama dinosaurus ini berasal dari bahasa Yunani dan kalau diterjemahkan menjadi mimik burung. Panjang rata-ratanya sekitar 3,5 meter, hampir setinggi jerapah, dan meski omnivora, mereka tidak bergigi. Ciri khas lainnya adalah 3 jari yang semuanya berukuran sama, dan meski kerangkanya bertulang tipis, mereka juga punya rongga otak besar, kakinya sangat panjang, terutama tulang kakinya. Jika digabungkan dengan paruh tanpa gigi, dan lehernya yang panjang, dan yap, dia mirip banget sama burung unta. Meski tidak sebesar Brachiosaurus atau dinosaurus pada umumnya, mereka lebih besar dibanding burung lain di bumi. Dan bukan cuma anggota tubuh Ornithomimus yang membuatnya mirip burung unta, mereka juga punya pola bulu yang sangat mirip. Kepala, leher, dan kaki bagian bawahnya sebagian besar tidak berbulu, tapi bagian tubuh lainnya dilapisi bulu halus. Ini adalah lapisan bulu burung secara keseluruhan. Mungkin seperti burung unta, dinosaurus ini menggunakan pola bulu yang tidak biasa ini untuk mengatur suhu tubuhnya. Meski beberapa dinosaurus punya bulu seperti burung, selain menjadi kerabat jauhnya juga, dinosaurus tidak punya jenis bulu yang dibutuhkan untuk terbang selama sebagian besar keberadaannya. Bulu yang ditemukan dalam cetakan fosil atau terawetkan dalam damar memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran kenapa makhluk ini tidak terlalu aerodinamis. Struktur bulu-bulu ini terlihat sangat sederhana, dengan poros tengah yang tidak jelas dan fleksibel. Bulu-bulu ini lebih cocok untuk penampilan saja karena membantu menarik perhatian dinosaurus lain. Bulu-bulu ini juga pasti sudah punya kemampuan untuk mengatur suhu tubuh. Kamu kaget dengar dinosaurus punya bulu kayak burung unta? Gimana kalau aku bilang sepupu reptil jauh prasejarah mereka punya sesuatu yang terlihat mirip bulu? Kenalin nih, Pterosaurus. Namanya berasal dari bahasa Yunani dan punya arti kadal sayap. Sama seperti dinosaurus, mereka awalnya dianggap punya kulit bersisik atau kasar di sekujur tubuh. Namun, selama abad ke-20, pemeriksaan fosil mengungkapkan bahwa banyak bagian tubuh Pterosaurus berbulu. Rentangan sayap Pterosaurus bisa sampai selebar lebih dari 7 meter, kira-kira sepanjang bus besar. Rahang tanpa giginya sangat panjang dan menyerupai pelikan. Bagaimana mungkin makhluk yang mirip pelikan ini begitu mengerikan? Makhluk ini dilapisi pycnofiber, yaitu struktur sederhana dengan komposisi mirip bulu, tapi teruntai dan halus. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa beberapa bagian tubuh Pterosaurus punya jenis bulu yang lebih kompleks dengan untaian yang bercabang. Kalau akurat, ini akan menjadi kali pertama bulu ditemukan pada hewan yang bukan dinosaurus ataupun burung. Hai! Pernah dengar nggak? Katanya air mendidih lebih cepat kalau ditambahkan sedikit garam. Tapi itu cuma mitos loh, nggak ada bedanya. Kalaupun ada, mungkin justru airmu mendidih lebih lama. Tapi nambahin garam bisa bikin pastamu lebih enak. Coba aja. Kelelawar katanya buta. Nggak bener tuh. Mitos ini mungkin muncul karena kelelawar adalah makhluk nokturnal dan punya kemampuan pendengaran luar biasa. Kelelawar berburu saat gelap dan mengandalkan skill yang bernama ekolokasi. Tapi bukan berarti mereka buta. Mata mereka juga berguna kok dan disesuaikan dengan kondisi cahaya rendah. Karena paus biru begitu besar, lidahnya mungkin seberat gajah dewasa. Benar.
Yap, sebesar itulah mereka. Tubuhmu melepas panas lebih banyak lewat kepala. Terot! Alasan banyak orang mempercayainya adalah karena saat dingin, cuma kepala kita lah yang paling mungkin tidak kita tutupi. Kalau kamu pergi cuma pakai kaos, panas tubuh akan keluar lewat lengan, belum lagi kaki dan bagian lainnya. Jadi, pakai topimu ya. Peta lidah mengatakan kita punya bagian berbeda untuk masing-masing rasa. Gak juga sih. Memang ada pengecap yang lebih bisa merasakan rasa tertentu di satu area, tapi bukan berarti satu area bisa merasakan manis lebih baik daripada area lain. Studi menunjukkan semua area mulut punya pengecap yang bisa merasakan semua rasa. Hei, coba lihat peta lidah paus biru. Kayaknya dia cuma doyan plankton. Dinosaurus berukuran raksasa. Sebenarnya enggak. Film menggambarkan dinosaurus sebagai kadal besar dan bersisik, padahal enggak. Ada banyak spesies dinosaurus yang lebih kecil, dan beberapa di antaranya sekecil kalkun atau merpati. Selain itu, beberapa dino seperti T-Rex bahkan punya bulu, terutama di tahap awal kehidupannya. Oksigen tidak berwarna. Ya, ada benarnya. Dalam bentuk gas, oksigen tidak berwarna, tapi dalam bentuk padat atau cair, oksigen punya warna biru langit. Bunglon berubah warna karena ingin menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Mitos. Kalau benar, pasti dia bakal capek banget. Faktanya, ada faktor lain yang memengaruhi warna kulitnya, kayak suasana hati, suhu, atau jumlah cahaya yang didapat. Waktu bunglon lagi santai dan selnya meregang, kristal yang ada di dalamnya dipengaruhi oleh cahaya. Hewan ini menggunakan kristal untuk saling berkomunikasi. Contohnya, rona yang lebih gelap menunjukkan mereka lagi nggak mood, bahkan lebih ke merasa agresif. Jadi, mari kita mundur sama-sama. Neanderthal bukanlah nenek moyang kita. Meski mereka pernah hidup dengan manusia modern di masa yang sama, tapi ini terjadi di belahan planet yang berbeda. Mereka memang termasuk dalam tahap perkembangan manusia, tapi dari garis keturunan yang berbeda. Mereka pun lumayan kreatif. Mereka menggunakan api, membuat alat, makan tanaman obat, membersihkan gigi, dan banyak kegiatan lain yang mirip dengan spesies kita. Neanderthal mungkin punah karena perubahan iklim yang keras. Kalkun bisa merona. Haha, ini baru benar. Dalam hal ini, kalkun mirip kita, manusia. Waktu marah, bersemangat, atau bahkan sedih, kulit di leher dan kepala mereka memerah. Sama kayak kakakku yang emosian. Lubang hitam sebenarnya bukan berwujud lubang seperti namanya. Lubang hitam adalah objek sangat padat dengan tarikan gravitasi yang sangat kuat. Flamingo adalah hewan yang super kalem. Setuju, mereka menekuk kaki di lututnya. Mitos, yang benar, kaki mereka menekuk di pergelangan karena lututnya ada di dekat tubuh dan tertutup bulu. Apel supermarket itu segar. Mungkin iya, tapi mungkin juga enggak. Umurnya bahkan mungkin udah setahun karena biasanya dipetik antara bulan Agustus dan November. Setelah itu, apel dilumuri lilin dan dikeringkan di udara panas. Akhirnya, apel-apel ini dikirim ke gudang dingin, baru setelah 6-12 bulan, kita melihatnya di rak-rak supermarket. Air botolan punya tanggal kadaluarsa. Benar, tapi bukan airnya yang kadaluarsa, melainkan botolnya. Plastiknya bisa larut, dan air di dalamnya bisa tercemar bahan kimia berbahaya. Kantong teh itu penemuan yang tidak disengaja. Benar, pada awal abad ke-20, Thomas Sullivan mengisi kantong sutra kecil dengan sampel daun teh untuk dikirim ke pelanggannya. Seharusnya kantong itu dibuka, baru daun tehnya dituang ke dalam air panas. Bahkan, pelanggan mengira kantong ini memang seharusnya dimasukkan ke teko tanpa dibuka. Kantong teh pun terus dikembangkan dengan dipasang tali dan label di ujungnya. Penemuan baru yang tak disengaja pun siap. Petir tak akan menyambar tempat yang sama 2 kali. Nggak benar. Gedung Empire State pernah disambar 8 kali hanya dalam 24 menit. Saat itu, terjadi badai mengerikan dan gak ada yang bisa mengalihkan kilat ini dari tempat yang disambarnya.
Jika tempat yang disambar memenuhi syarat untuk menarik kilat, seperti bentuk medan, genangan air, atau tempat tinggi, tempat itu bisa disambar sekali lagi. Saking banyaknya DNA di tubuhmu, kamu bisa meregangkannya dari matahari ke Pluto bolak-balik. Benar, dan bukan cuma sekali, melainkan sampai 17 kali. Yang pasti, setelah kamu melakukannya, bentukmu nggak akan sama lagi. Buaya adalah salah satu spesies tertua di dunia. Yap, mereka sudah ada selama 200 juta tahun, kayak tetanggaku di RT sebelah. Oposum tidur sambil bergelantungan di ekornya. Ini biasanya ada di kartun-kartun dan beberapa foto, tapi sebenarnya enggak. Ekor oposum memang kuat banget. Mereka mampu memegang cabang pohon dan menahan berat badan, tapi cuma sebentar. Oposum dewasa terlalu berat untuk diam di posisi ini terlalu lama, jadi tidur mereka nggak akan cukup. Ingatan ikan mas cuma bertahan selama 3 detik. Kata siapa? Ikan warna-warni ini sebenarnya pinter banget loh. Satu penelitian menunjukkan, ikan mas bisa membedakan 2 lagu klasik. Ikan mas memang kurang cepat belajar, tapi setelah lebih dari 100 sesi, mereka berhasil. Itu mustahil kan kalau ingatan mereka cuma bertahan 3 detik? Salah satu jenis salamander, silakan baca sendiri ya namanya, bisa memanjangkan lidahnya lebih dari setengah panjang tubuhnya hanya dalam 7 milidetik. Benar, itu 50 kali lebih cepat daripada sekejap mata. Pasti susah nih bikin peta lidahnya. Kita bisa multitasking. Tidak benar, memeriksa email, ngobrol di telepon, memasak, kalau bisa dikerjakan sekaligus, pasti sangat menghemat waktu. Tapi penelitian menunjukkan multitasking agak mustahil. Otak kita diprogram untuk melakukan satu hal pada suatu waktu. Jadi, saat kita pikir kita sedang multitasking, yang terjadi hanyalah beralih tugas, yang mungkin memakan waktu lebih lama, sekaligus merusak rentang perhatian kita. Bumi bukan satu-satunya planet yang punya air. NASA menemukan Jupiter punya lautan yang airnya 2 kali lebih banyak dari yang ada di planet kita. Air ini berada tepat di bawah lapisan es. Bahkan, Mars juga punya air cair. Lalu, bumi itu bulat. Atau tidak ya? Secara teknis, bumi punya kutub yang rata, sementara khatulistiwanya menonjol. Dengan begitu, bumi punya bentuk elipsoid tidak beraturan. Zombie sebenarnya ada. Bener loh. Memang manusia nggak bisa berubah jadi zombie kayak yang kita lihat di film-film. Tapi Kingdom Animalia punya zombinya sendiri. Contoh, ada sejenis jamur yang bisa mengendalikan semut dengan menyebarkan bahan kimia tertentu di otak mereka. Alhasil, si semut meninggalkan keluarganya ke tempat yang diinginkan jamur ini. Air terjun terbesar di dunia berada di bawah laut. Oh, bener banget. Tepatnya di Laut Nordik. Air laut dingin lebih padat daripada air terjun hangatnya. Tingginya air terjun ini bahkan sampai 3 km. Tawon terkecil di dunia tidak lebih besar dari ameba. Benar, tawon ini punya bagian tubuh yang sama dengan serangga lain, kayak mata, sayap, otak, kaki, dan lain-lain. Tapi panjangnya cuma 0,02 mm, membuatnya lebih kecil dari organisme bersel satu yang kita kenal sebagai ameba. Salju hanya berwarna putih. Nggak juga loh, tapi bukan salju yang di dekat hidran ya. Contohnya, ada gunung bersalju pink, kayak pegunungan Sierra Nevada di California. Warna salju itu disebabkan oleh jenis ganggang yang hidup di sana. Aurora Borealis punya adik. Benar, namanya Aurora Australis, dan kamu bisa melihatnya di belahan bumi selatan. Waktu terbaik untuk melihatnya adalah pada musim dingin. Lebih dari 99% atom adalah ruang hampa. Benar, kalau kita mengumpulkan semua manusia di dunia dan membuang ruang kosong di antara atom-atomnya, populasi bumi kira-kira seukuran jeruk berukuran normal. Yuk cobain yuk, supaya kursi di bis bisa legaan dikit. Lumba-lumba berkomunikasi dan saling memanggil menggunakan nama. Benar, mereka menggunakan siulan vokal tertentu untuk mengidentifikasi satu sama lain. Wajar untuk makhluk yang super pintar. Siraman toilet berputar ke arah yang berbeda tergantung berada di belahan bumi mana. Salah, arahnya sama kok.
Mau toiletnya ada di Australia ataupun Perancis. Serius. Siput bisa tidur siang agak lama. Benar. Beberapa siput bisa tidur sampai 3 tahun berturut-turut. Hiu bisa mencium setetes kecil darah dari berkilo-kilometer jauhnya. Enggak kok. Area otak hiu yang bertanggung jawab atas mencium bau memang besar, tapi lautan juga sangat luas. Selain itu, butuh waktu bagi molekul bau untuk menyebar dalam cairan. Di hari yang cerah dengan arus yang bagus, hiu bisa mencium bau mangsanya dari jarak 2 lapangan sepak bola, tapi tidak sampai berkilo-kilometer. Terakhir, penguin melamar pasangan mereka. Benar, penguin adalah hewan monogami dan setelah memilih pasangan, si pejantan memberi kerikil ke betinanya untuk menunjukkan rasa cintanya. Oh, so sweet. Duar, ledakan gelombang supersonik, panas, debu, dan asap antar planet berhamburan di angkasa. Atmosfer bumi digempur batu kosmik seukuran Everest. Tak lama sebelum itu, batu seberat triliunan ton ini melesat menuju bumi dan kemungkinan melaju sejauh jarak New York ke Anchorage hanya dalam hitungan menit. Bisa kamu tebak nama batu raksasa ini? Asteroid Chicxulub. Kedengaran keren kan? 66 juta tahun yang lalu asteroid ini menabrak bumi. Dulu dinosaurus mendominasi planet kita, tapi cuma sebentar. Tabrakan dahsyat tersebut terjadi di kawasan Meksiko saat ini, tepatnya di Semenanjung Yucatan di dekat Cancun. Saat itu dinosaurus lagi asik kongko bareng di situ. Enggak lah. Batu luar angkasa berukuran jumbo menghantam lautan dan malapetaka besar pun tidak bisa terelakkan. Tabrakan asteroid ini menghasilkan banyak sekali energi dan langsung menyulap bumi menjadi planet yang mencekam. Matahari kecil kita menyinari permukaan bumi yang diterpa tsunami setinggi patung Liberty. Airnya terus menyembur dari bekas benturan. Serem. Api yang dihasilkan dari ledakan ini terus merambat. Suhunya sepanas oven dan terus menghanguskan semua objek yang dilaluinya. Insiden ini menyebabkan gempa bumi dahsyat dan aktivitas vulkanik serius. Sejumlah gunung berapi memuntahkan lava secara bersamaan, lalu menyemburkan abu panas ke langit luas. Jutaan ton abu dan jelaga mulai meracuni udara. Terbentuklah kepulan abu raksasa di atmosfer yang menghalangi cahaya matahari selama bertahun-tahun. Musim dingin panjang mulai melanda bumi, tapi bedanya saat itu tidak turun salju. Bumi kita diguyur hujan asam sulfat. Kemungkinan insiden Chicxulub telah menjadi peristiwa terpenting sepanjang sejarah. Saat itu, rentetan gunung berapi terus meletus. Lapisan atmosfer dipenuhi oksigen yang mudah terbakar dan suhu bumi terus berubah. Inilah peristiwa terpenting sekaligus terkelam sepanjang masa. Benarkah begitu? Asteroid Chicxulub telah meninggalkan bekas berupa kawah super besar. Bekas benturan ini tertimbun di bawah Teluk Meksiko. Para ilmuwan telah mengidentifikasi sejumlah tempat di bumi yang banyak mengandung iridium. Logam ini sangat jarang dijumpai di bumi, tapi banyak terdapat di asteroid yang mereka teliti. Di antaranya bahkan sudah berumur 66 juta tahun. Mereka menemukan debu yang sama pada lapisan batu di bumi dan asteroid. Hal ini cuma bisa terjadi kalau asteroid besar telah menabrak bumi. Selain memusnahkan dinosaurus, bencana ini juga telah melenyapkan asteroid yang jatuh. Suhu di tempat terjadinya benturan teramat panas hingga menyebabkan sebagian asteroidnya hilang. Kemudian air banyak yang menguap dan karbon dioksida terangkat ke atmosfer. Jadi masalah terbesarnya apa dong? Belerang. Karena benturan asteroid, belerang kemudian terangkat dan berterbangan di udara. Akibatnya partikel-partikel kecilnya menghalangi cahaya matahari. Tanpa sinar matahari, banyak tumbuhan mulai mati dan akhirnya iklim global menjadi lebih dingin. Panas ekstrim dari benturan asteroid kemudian mengubah batu menjadi kaca. Para ilmuwan menyebutnya sebagai tektit. Energi super dahsyat melontarkan tektit ke angkasa selama beberapa saat sebelum akhirnya jatuh lagi ke bumi. Hujan pun mulai turun. Bukan berupa tetesan air, tapi bola api kaca yang membara. Bola api ini memborbardir permukaan bumi selama berhari-hari. Tektit yang berjatuhan terus membakar permukaan bumi. Bahkan para ilmuwan telah menemukan buktinya di seluruh dunia. Meski begitu, masih banyak misteri terkait zaman ini yang belum terkuak. Sebagian ilmuwan tidak menggolongkan Chicxulub sebagai asteroid. Ya, mungkin cuma komet aja. Bahan utama asteroid terdiri dari batu dan logam. Bentuknya seringkali menyerupai kentang.
Sementara komet terdiri dari batu, logam, dan es. Bentuknya mirip seperti butiran salju kosmik yang kotor. Di dalamnya juga terdapat amonia, metana, dan karbon dioksida. Komet biasanya berasal dari awan Oort. Awan besar ini terbuat dari es dan puing-puing di sekitar tata surya. Komet terus-terusan terlepas dari kelompoknya lalu melesat menuju matahari. Menurut para ilmuwan, komet tak biasa ini melewati Jupiter. Akibatnya, gravitasi si raksasa gas semakin mempercepat laju komet yang mulai bergerak menuju matahari. Lapisan luar komet yang berupa es mulai menguap, serta melepaskan banyak debu dan gas. Inilah yang membuat komet kelihatan seperti punya ekor. Kemudian, gravitasi matahari menghancurkan komet. Salah satu serpihannya terbang di ruang angkasa, lalu jatuh ke bumi 66 juta tahun yang lalu. Jadi asteroid atau komet nih yang saat itu jatuh. Sebetulnya kita nggak tahu pasti. Yang jelas bumi kita memang lagi ketiban apes karena berada di lintasannya. Malah petaka ini memusnahkan 75% kehidupan di bumi. Dan untungnya beberapa hewan laut seperti buaya, penyu, dan ikan berhasil selamat dari benturan ini. Hewan darat yang berhasil bertahan pun maksimal cuma sebesar rakun di zaman now, termasuk dinosaurus tertentu dan leluhur burung purba. Menurut para peneliti, hewan-hewan ini bisa bertahan karena dua alasan. Setelah tabrakan besar itu, pepohonan perlu waktu lama untuk mulai tumbuh kembali sehingga banyak hewan mulai mati. Sedangkan hewan yang masih hidup harus berjuang mencari makanan yang makin langka. Spesies dinosaurus ini punya paruh yang bisa dipakai untuk mengupas kacang dan menggali biji dari tanah. Begitulah si dino ini bertahan hidup. Hewan-hewan yang beruntung kala itu juga punya otak yang lebih besar. Menurut pendapat sebagian orang, beberapa juga saling bekerja sama dan cepat beradaptasi dengan kondisi baru. Sejumlah spesies jamur juga bertahan karena hidup di bawah tanah dan di bawah air. Kegelapan perlahan memudar, lalu disusul dengan tumbuhan pakis yang mulai bermunculan. Setelah beberapa ribu tahun, hutan mulai muncul kembali. Semua hewan yang bisa bertahan hidup berukuran kecil dan kurang menarik perhatian. Tempat hidupnya ada di lubang sehingga bisa terhindar dari abu panas. Sebelum terjadinya tabrakan, mamalia hidup dalam bayang-bayang dinosaurus. Tapi setelah dinosaurus punah, keadaannya berubah. Mamalia mulai mendominasi kehidupan di darat. Oke, flashback lagi ke peristiwa tabrakan asteroid tadi. Ternyata bukan ukuran asteroid yang membuat peristiwa ini begitu dahsyat, tapi sudut benturannya. Kalau sudutnya berlainan, dinosaurus bisa saja selamat dari bencana ini. Lalu akan kelihatan seperti apa ya persisnya? Oke, mundur lagi ke masa lalu. Duh, gawat, ada asteroid besar menuju bumi. Ternyata meleset. Setiap hari, banyak terjadi gempa, tsunami, dan erupsi gunung berapi. Tapi dinosaurus tetap bertahan. Itu bukan masalah besar. Beberapa juta tahun kemudian, sebagian besar kadal kuno ini sudah berubah rupa. Karena zaman es, banyak dinosaurus juga punya bulu untuk melindunginya dari udara dingin. Mamalia juga ada, tapi sangat sedikit. Banyak kelelawar hidup di gua. Hewan pengerat seukuran tikus got hidup di hutan. Siang harinya digunakan untuk bersembunyi di semak belukar atau liang, kemudian malam harinya untuk mencari makanan. Nggak ada kuda, gajah, atau mamalia besar lainnya. Jelas saja ukuran tubuhnya sangat cocok dijadikan sebagai mangsa saat bumi dipenuhi reptil ganas bertaring besar. Di laut pun nggak ada paus. Burung betet, elang, dan merpati juga nggak kelihatan. Tapi pterodactyl bisa terlihat di angkasa. Ada yang seukuran helikopter dan ada juga yang maksimum cuma sebesar angsa. Primata juga banyak dan masih sangat senang hidup di atas pohon. Nggak ada perjalanan menyusuri sabana dan nggak ada Homo sapiens. Di dunia paralel ini area terbuka memang sangat berbahaya. Begitupun dengan hutan dan pepohonan. Ancaman mengintai di mana-mana. Agar bisa memangsa primata, banyak dinosaurus kecil belajar memanjat pohon. Hal ini terjadi pada zaman Kapur, sesaat sebelum asteroid besar melewati bumi. Peristiwa yang epik pastinya.
Dinosaurus pun berubah jadi lebih bijak setelah asteroid cuma melewati bumi. Beberapa bahkan bisa secerdas ayam di zaman modern. Otak besar perlu banyak energi dan gak selalu jadi strategi ampuh untuk bertahan hidup. Yang lebih aman justru punya otak kecil dan terus menumbuhkan gigi yang lebih besar dan runcing. Dia adalah hewan sepanjang 12 meter dan tinggi 3,5 meter, Raja Dinosaurus. Badannya yang besar dan berotot memiliki berat 8 ton. Giginya yang bergerigi sangat tajam dan rahangnya memiliki gigitan sangat kuat sampai bisa menghancurkan sebuah mobil. Makhluk ini memiliki 2 kaki kuat. Dia tinggal di lembah sungai berhutan di Amerika Utara hampir 70 juta tahun lalu. Dia adalah bintang film paling terkenal di antara dinosaurus, T-Rex. Dia sangat pintar dengan otak 2 kali lebih besar daripada dino karnivora besar lainnya. Dia lebih lambat daripada pemburu lain dengan kecepatan mencapai 20 km per jam. Kelemahan lainnya adalah lengannya yang kecil dan beberapa ilmuwan berpikir itu hanya sisa evolusi seperti tulang panggul pada sebagian ular. Namun, ilmuwan lain percaya T-Rex menggunakan lengannya untuk berburu. Cakarnya yang sepanjang 10 cm membantu hewan ini. T-Rex jelas menakutkan, namun ternyata ada dinosaurus yang bahkan lebih menakutkan di zaman dulu. Sekitar 100 juta tahun lalu, ada makhluk raksasa dengan nama yang berarti kadal tulang belakang. Dia adalah Spinosaurus, dino karnivora terbesar. Badannya lebih besar daripada T-Rex dan bisa tumbuh hampir sepanjang 18 meter. Beratnya bisa mencapai 22 ton dan hewan ini memiliki tulang belakang panjang. Tulang itu bisa tumbuh sepanjang 2 meter dan terhubung oleh lipatan kulit dan tulang ini membentuk sesuatu yang mirip layar. Beberapa ilmuwan berpikir ini adalah punuk yang digunakan Spinosaurus untuk menyimpan air. Dino ini memiliki tulang padat dan bagian tubuh belakang yang pendek. Peneliti percaya dinosaurus ini bisa menggunakan cakarnya yang rata dan lebar untuk mendayung. Ini adalah dino pertama yang bisa berenang. Sayangnya dia tidak bisa memproses bau seperti kebanyakan teropoda lain. Itu adalah kelompok dinosaurus karnivora berkaki 2 yang muncul di bumi 230 juta tahun lalu. Itu sebabnya hewan yang diburu makhluk ini bisa sembunyi di darat. Spinodino menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Dia berkeliaran di rawa Afrika Utara dan makanan utamanya adalah ikan, hiu prasejarah besar, dan terkadang dinosaurus lain. Dia memiliki moncong panjang, kurus, dan kecil seperti buaya. Tidak seperti dino sejenisnya yang memiliki gigi melengkung, Spinosaurus memiliki gigi lurus berbentuk kerucut. Giganotosaurus merupakan bahasa Yunani untuk kadal selatan raksasa yang dianggap sebagai dino karnivora terbesar sampai Spinosaurus ditemukan. Dia hidup sekitar 100 juta tahun lalu di Amerika Selatan, kira-kira 30 juta tahun sebelum T-Rex muncul di sana. Dia lebih panjang dan lebih tinggi, tapi lebih ramping daripada T-Rex. Kalau T-Rex memiliki 2 jari, raksasa ini memiliki 3, dan dia berjalan tegak dengan 2 kakinya yang besar dan sangat kuat. Ekornya runcing dan kurus, sehingga membantu makhluk ini berputar cepat pada saat berlari dan menjaga keseimbangannya. Hewan ini bisa bergerak mencapai kecepatan 50 km per jam, sementara kecepatan maksimum T-Rex adalah 40 km per jam. Jika lebih cepat dari itu, raksasa ini bisa hilang keseimbangan dan jatuh. Giganotosaurus memiliki 2 lengan dengan cakar tajam. Dia adalah karnivora oportunis yang melahap apapun yang dia temukan. Gigitannya tidak sekuat T-Rex, tapi dia masih bisa menghadapi hewan lebih besar seperti dinosaurus herbivora. Mungkin bahkan ada Argentinosaurus di antara mereka, hewan terbesar yang pernah ditemukan. Sulit membayangkan bagaimana Giganotosaurus mengalahkan hewan seberat 50 ton sendirian. Itu sebabnya, menurut para ilmuwan, Giganotosaurus berburu dengan cara berkelompok. Satu-satunya kelemahan hewan ini adalah otaknya yang kecil. Otaknya 2 kali lebih kecil daripada otak T-Rex. Artinya, T-Rex setidaknya bisa menang catur. Cakar kaki berbentuk sabit yang bisa ditarik pada makhluk ini berguna untuk memotong. Penonton, kita sambut Utahraptor. Ini T-Rex mini yang hidup 125 juta tahun lalu. Jika T-Rex bisa mengejarmu, kamu bisa sembunyi di balik batu atau tempat lain yang tidak bisa dicapainya. Tapi, versi mini T-Rex ini bisa mengejarmu kemana saja. Ditemukan di Utah, kuat, bergigi tajam, dan dilengkapi dengan cakar besar sepanjang lebih dari 23 cm. Seekor Utahraptor dewasa memiliki panjang 6 meter dan tinggi 1,5 meter di panggul. Makhluk ini dipenuhi bulu, dan itu sebabnya saat dewasa, hewan ini mirip kalkun raksasa. Kelemahan utama Utahraptor adalah ukurannya. Mereka sedikit lebih kecil daripada banyak dino lain, tapi mereka menutupi
melengkapinya dengan berburu dalam kawanan. Allosaurus, yang berarti kadal berbeda dalam bahasa Yunani, adalah karnivora besar yang panjangnya mencapai 12 meter dan bobotnya 2 ton. Dia hidup di bumi sekitar 150 juta tahun lalu dan mirip dengan T-Rex, dino ini memiliki kaki belakang kuat dan moncong besar. Mulutnya dipenuhi gigi tajam, gigi hewan ini mudah tanggal saat makan, tapi biasanya tumbuh kembali. Allosaurus bisa disebut sudah dewasa pada umur 15 tahun, masa hidupnya sekitar 28 tahun. Makhluk ini memiliki leher pendek dan tengkorak panjang serta kecil, agak besar dibandingkan dengan bagian tubuhnya yang lain. Dino ini juga memiliki sepasang tanduk di atas matanya dan tonjolan di atas tulang hidungnya yang memanjang sampai tanduknya. Allosaurus mengincar dinosaurus herbivora besar. Saat beberapa Allosaurus berkumpul, mereka bisa mengalahkan makhluk sebesar Apatosaurus. Tapi ilmuwan masih ragu apakah mereka bisa bekerja sama karena dino ini tidak terlalu ramah terhadap satu sama lain. Beberapa tulang hewan memiliki bentuk jam pasir yang membuat mereka lebih ringan dan mengurangi kekuatan mereka. Tulang mereka sama seperti tulang berongga yang dimiliki burung masa kini. Satu lagi kelemahan dino ini adalah gigitannya. Gigitannya kurang kuat dibandingkan beberapa hewan masa kini seperti singa, aligator, atau macan tutul. Menurut ilmuwan, Allosaurus mungkin menggunakan tengkoraknya sebagai kapak. Therizinosaurus adalah salah satu dino terseram. Dia hidup 100-60 juta tahun lalu, memiliki kepala yang sangat kecil, serta kaki aneh dengan 4 jari, tidak seperti pendahulu mereka yang hanya punya 3. Tubuhnya dipenuhi bulu, dan dino aneh ini memiliki kuku terpanjang yang pernah dicatat oleh ilmuwan. Masing-masing panjangnya 1 meter. Cakar ini melengkung dan tajam, dan dino ini menggunakannya untuk mengumpulkan tumbuhan untuk makan. Ilmuwan masih tidak yakin apakah makhluk ini herbivora atau karnivora atau keduanya. Dino ini memiliki leher panjang, tidak ada gigi di rahang atasnya, bahkan tulang pergelangan tangannya mirip seperti yang dimiliki oleh burung masa kini. Therizinosaurus mungkin telah berevolusi dari pemakan daging menjadi pemakan tumbuhan seiring waktu. Sayangnya, dibandingkan pemakan daging, dinosaurus herbivora jauh lebih lemah. Namun cakar itu tetap bisa membuat musuhnya berpikir 2 kali. Kadal bertulang belakang tinggi atau Acrocanthosaurus hidup 110 juta tahun lalu. Dia lebih pendek 6 meter daripada T-Rex, tapi struktur tubuhnya serupa. Seperti T-Rex, makhluk ini sering memburu hewan lebih besar dan lebih menantang. Misalnya hewan dengan tulang belakang yang sangat keras, sampai seolah-olah mereka membawa tempurung kura-kura raksasa. Seperti Ankylosaurus, kadal bertulang belakang tinggi ini sangat teritorial. Dia memiliki otak berbentuk huruf S dan memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Kelemahan Acrocanthosaurus adalah lengannya yang kecil, namun makhluk ini menggunakannya untuk memburu hewan lain dengan sangat baik. Dino ini menarik tangkapannya ke dekat torsonya seperti pelukan yang membuatmu tidak bisa kabur. Diplodocus hidup 150 juta tahun lalu. Makhluk sepanjang 27 meter ini mungkin dinosaurus terpanjang. Ekornya yang bisa mencapai 14 meter adalah ekor terpanjang yang dimiliki hewan. Dan panjang lehernya lebih dari 6 meter. Bagian bawah ekor dino ini memiliki 2 baris tulang yang membuat makhluk ini lebih kuat dan lebih lincah. Diplodocus tidak terlihat seram, leher panjang, lembut dengan tenang menyantap tumbuhan. Sampai dia menggunakan ekornya seperti cambuk, membuat karnivora terseram sekalipun kabur. Ekor ini adalah pusat massa dino. Itu sebabnya Diplodocus bisa bergerak sangat cepat. Ilmuwan awalnya mengira hewan ini mirip kadal, tapi posturnya lebih seperti gajah. Selain itu, Diplodocus memiliki bukaan hidung di dahinya. Kelemahan dino ini adalah gigi kecilnya dan kekuatan gigitannya yang lemah. Quetzalcoatlus adalah hewan terbang terbesar. Dia hidup 70 juta tahun lalu dan menguasai langit Amerika Utara. Dino ini makhluk bergigi runcing dan berkepala mahkota dengan moncong tumpul. Tingginya seperti jerapah dan beratnya 250 kg. Quetzalcoatlus memiliki torso kecil dan leher serta kaki panjang. Sayapnya pendek dibandingkan dengan bagian tubuhnya yang lain, tapi masih cukup panjang untuk membentang 12 meter. Menurut ilmuwan, hewan ini bisa terbang pada kecepatan mencapai 128 km per jam dan terbang sejauh 640 km dalam sehari. Dino ini lebih lemah daripada T-Rex atau kebanyakan karnivora lainnya pada zaman itu, tapi dia memiliki otot kuat yang membantu hewan ini terbang dalam sekejap.
Waduh, kamu lagi dimangsa T-Rex yang kelaparan tuh. Jaraknya udah deket banget. Padahal sebetulnya larimu bisa lebih ngebut dari dino ini loh. T-Rex termasuk pemburu garang seukuran bus sekolah. Ekornya kuat dan giginya tajam. Tapi larinya nggak begitu ngebut. Cuma secepat 20 km per jam atau setara dengan tupai abu-abu. Kamu mulai berlari zigzag menuju hutan. Hewan gahar itu masih beberapa kilometer di belakangmu. Tapi kok tiba-tiba si T-Rex udah sampai di hutan aja? Jaraknya makin dekat di belakangmu. Panik nggak tuh? Panik dong pastinya. Gerak T-Rex memang relatif lambat, tapi paru-parunya jelas lebih besar dari paru-paru manusia. Yang artinya, ia bisa tahan banting saat lari jarak jauh. Tapi untungnya, kamu nemu gua dan langsung ngumpet di dalamnya sampai T-Rex itu pergi. Aduh, bikin deg-degan aja. Hewan ini bisa jebol batu gua dan langsung mengejarmu. Apa kamu bisa lolos dari kejarannya? Kita cari tahu aja kalau gitu. Kecepatan lari Velociraptor bisa sampai 40 km per jam atau sedikit lebih ngebut dari beruang coklat. Pasti seru tuh kalau keduanya saling diadu. Wah, malah udah mulai aja tuh. Velociraptor langsung memacu kecepatan larinya. Tapi si beruang masih nggak mau kalah. Mungkin cuma di balapan ini ya kita bisa ngelihat keduanya saling beradu. Wuhuu, beruangnya makin mendekat. Awas Raptor! Di depan mereka ada semak. Velociraptor langsung melompat dan terus berlari. Tapi si beruang malah menerobosnya, kemudian berhenti untuk makan beri. Setelah perutnya kenyang, beruang itu udah ketinggalan jauh di belakang. Sejumlah dinosaurus kurang lebih sama dengan ayam dan burung unta modern kalau dilihat dari segi kecepatan dan gerakannya. Burung unta bisa berlari sampai 70 km per jam atau hampir sengebut kerabat purbanya, Ornithomimidae. Malahan, tampilan fisik kedua hewan ini juga mirip. Kaki panjang, cek. Kepala kecil dan leher ramping, cek. Keduanya terus berlari secepat mungkin. Burung unta makin ngebut di lintasan sambil sesekali nyenggol si dino biar tubuhnya jatuh menyamping. Tapi ternyata strateginya kurang tepat dan tubuhnya sendiri malah terpelanting. Si dino terus berlari memasuki hutan. Kemudian pemain ketiga masuk arena. Compsognathus berjalan dengan dua kaki dan mukanya memang mirip dengan kadal biasa, tapi kondisi fisiknya lebih menyerupai atlet olimpiade. Giginya juga setajam pisau cukur. Kecepatan larinya kurang lebih 65 km per jam atau sengebut anjing greyhound. Meski nggak termasuk dino terbesar, Compsognathus tetap garang. Hewan ini awalnya cuma nyari makan, tapi rupanya ia harus menundanya dulu. Burung unta dan kerabat dinonya bersekongkol lalu berhasil ngacir. Nanti kita lihat kelanjutannya ya. Triceratops mulai muncul di arena. Hewan berkulit baja ini bisa ngebut sampai 32 km per jam atau setara dengan beruang coklat. Tapi hewan malang ini masih aja makan beri di semak tadi. Badak modern adalah hewan tercepat di kalangan mamalia yang bobotnya melebihi 1000 kg. Malahan, kecepatan lari badak putih bisa mencapai 50 km per jam. Tapi Triceratops kemungkinan bisa nyalip. Keduanya mulai nyamain posisi dan badak itu kemudian bisa nyalip. Tubuhnya memang lebih cocok untuk dipakai berlari. Di tengah lintasan mulai muncul sejumlah rintangan. Awalnya, badak bisa menghindar dari tumpukan kayu dan pagar, tapi kemudian suasananya makin memanas. Laju si badak terus melambat. Ia nggak bisa melewati semua rintangannya. Sedangkan Triceratops terus ngebut dan melibas semua rintangan yang menghadang. Untung aja ya, balapan ini cuma ada di hutan, bukan di tengah kota. Tapi sisi kota mulai diobrak-abrik Brachiosaurus raksasa tuh. Hewan kuat ini bergerak cukup lambat. Kecepatannya cuma 15 km per jam atau kurang lebih sengebut babi. Keduanya sudah ada di garis start. Bersedia? Siap? Mulai! Si dino langsung menang. Yah, kok udah selesai aja sih balapannya? Nah, tubuh Brachiosaurus dewasa ini bisa sepanjang 25 meter dan setinggi 12 meter. Maju selangkah aja, lehernya langsung sampai di garis finish.
Stegosaurus mudah dikenali karena punya deretan pelat tulang di punggung dan ekornya. Di kalangan dino, ukuran otaknya tergolong paling kecil, kira-kira cuma sebesar kacang kenari, menurut prediksi para ilmuwan. Dinosaurus lamban ini cuma berjalan secepat 10 km per jam, sedikit lebih lambat dari ayam, alias dinosaurus zaman now. Awalnya, ayam mengungguli posisi Stegosaurus. Ia berhasil melewati semua rintangan, dan si dino belum juga paham kalau dirinya sedang ikut balap lari. Loh, si ayam malah cuma mainan tanah di dekat garis finish. Berarti balapannya perlu dibikin lebih greget. Nah ini, T-Rex kembali mengejar ayam dan Stegosaurus. Keduanya langsung ngacir untuk menyelamatkan diri. Gerak T-Rex memang lebih cepat, tapi ayam juga sulit dikejar. Belum lagi, Stegosaurus dewasa yang sulit dikalahkan. Ketiganya sudah sampai di tanah lapang, dan T-Rex mulai menyamakan posisi. Dari balik semak, kamu masih asyik nonton balapan ini, tapi tiba-tiba T-Rex melihat ke arahmu dan mulai mengincarmu. Ronde kedua, kamu langsung ngacir melewati hutan biar bisa ngumpet, tapi dino besar itu bisa nyusul. Untungnya di dekat situ ada Stegosaurus, dan pengejarmu langsung mengalihkan perhatiannya. Kamu pun bisa selamat. Tubuh Dilophosaurus lebih mirip burung daripada kadal, tapi tampangnya super nyeremin. Ukurannya setengah kalinya T-Rex. Hewan ini juga punya ciri khas berupa 2 jambul besar yang memanjang dari hidung sampai belakang kepala. Mamba hitam termasuk ular paling berbisa di Afrika. Ular ini bisa tumbuh sampai 4 meter dan kecepatan geraknya sekitar 20-32 km per jam. Dilophosaurus dan mamba hitam sama-sama bisa ngebut, tapi si ular cuma bergerak dengan merayap. Keduanya terus melaju di arena. Oke lah, kita tunggu aja pemenangnya. Si dino masih memacu geraknya, dan ular itu juga nggak kalah cepat. Dan akhirnya, Dilophosaurus keluar sebagai jawaranya. Pterosaurus terbesar sepanjang masa terbang tinggi di udara. Namanya, ada di layar kok. Baca sendiri aja, oke? Dinosaurus ini punya rentang sayap sepanjang 10 meter dan bisa terbang dengan kecepatan 112 km per jam. Saat meluncur, kecepatannya sekitar 100 km per jam. Sedangkan burung kondor California termasuk burung pemangsa unik dan punya rentang sayap selebar 3 meter. Burung ini bisa bergerak secepat dino tadi. Tubuhnya juga bisa mengudara sampai di ketinggian 4.500 meter. Hewan terbang terbesar di Amerika Utara ini langsung bisa nyusul si dino. Keduanya juga punya penglihatan tajam, sehingga bisa melihat hewan lain yang ikut balapan di atas tanah. Keduanya menukik turun dan mencoba menyambar ayam, tapi malah nyaris dimangsa T-Rex. Burung kondor hinggap di kepala Brachiosaurus, dan tupai abu-abu masih terus berlari. Si babi malah ngumpet di bawah perut dino, agar nggak terlalu kelihatan mencolok. Duh, telat. Velociraptor dan Dilophosaurus tiba-tiba mengejarnya, tapi mereka nggak bisa mendekati badak dan Triceratops yang makin akrab. Babi pun bisa selamat, tapi burung unta dan kerabat dinonya belum mau nyerah. Keduanya memimpin di depan. Stegosaurus terus mengejar semua pesaingnya, tapi anjing greyhound mulai menempati posisi pertama. Burung dino ini juga nggak mau kalah. Ia melesat tinggi di angkasa, mencari cara agar bisa memenangkan pertandingan. Compsognathus mulai nyusul dan terus ngebut, tapi ia nggak bisa mendekati badak dan Triceratops. T-Rex tiba-tiba mengaum dan bikin semua peserta makin ngebut. Posisinya makin terpencar, dan peserta yang di belakang bisa maju. Kemudian kamu muncul dari tempat persembunyianmu. Jarakmu cuma beberapa sentimeter dari garis finish, dan peserta lain di belakangmu makin riuh. Manusia bisa berlari secepat 40 km per jam, tapi karena kamu lagi nyoba kabur, seakan-akan larimu bisa sengebut kecepatan cahaya. Bagus! Akhirnya kamu bisa menang. Tapi hewan di belakangmu masih aja mengejarmu. Buruan kabur dari situ. Jangan lupa kasih tahu beruang, bentar lagi berinya habis. Ya gitu deh, kalau ada yang nyebut-nyebut soal dinosaurus, bayangan kita pasti langsung tertuju pada monster besar plus nyeremin. Dalam bahasa Yunani pun, dinosaurus diartikan sebagai kadal yang nyeremin. Memang sih, sebagian dari binatang ini bisa bikin nyali kita ciut, tapi nggak semua dinosaurus yang hidup di darat, laut, dan udara bertubuh jumbo kok. Malahan banyak juga loh yang beratnya cuma 60 kg. Ada juga yang cuma sebesar merpati modern.
Hewan modern seperti tikus, rubah, rusa, jerapah, gajah, dan paus punya beragam ukuran. Tapi dari sekitar 700 spesies dinosaurus yang diketahui, dinosaurus super jumbo dan super kecil punya perbedaan mencolok. Kamu bisa tebak bedanya? Dino berukuran sedang gak pernah tercatat maupun ditemukan sepanjang sejarah. Dulu karnivora besar seperti T-Rex menjadi penguasa bumi. Kalau dino kecil sih bisa langsung ngumpet saat melihat T-Rex, tapi kalau dino bongsor mana bisa selamat. Meskipun akhirnya berhasil kabur, dino ini masih harus berhadapan dengan predator muda yang memburunya. Darah muda sih ya, darahnya para remaja. Gelagat dino muda ini sama dengan spesiesnya, dan saat tumbuh dewasa nanti, naluri predatornya akan semakin terasah. Tapi jangan dianggap enteng dulu, dino ini cukup mumpuni loh saat menangkap dino dewasa bertubuh sedang dari spesies lain. Meski tubuhnya jauh lebih kecil dari induknya, T-Rex muda punya gigi tajam dan ekor kuat. Ih, serem, masih kecil aja udah kelihatan gahar. Dinosaurus pemakan tumbuhan bisa berukuran super besar karena sangat rakus, makanya banyak dan sangat cepat. Malahan kadang dahan pohon pun cuma dilibas tanpa dikunyah. Dino, jangan lupa minum ya, nanti keselak loh. Nah, karena giginya nggak setajam dino pemakan daging, dino ini punya senjata lain berupa tanduk dan taji yang berasal dari evolusi. Selain itu, dino karnivora jauh lebih kecil sehingga bisa bertahan hidup sampai sekian lama. Tulang dinosaurus terkecil yang pernah ditemukan bernama Mosaurus. T-Rex, sini dulu deh. Kamu berani gak makan dino yang satu ini? Emang yakin bisa nemu tempat ngumpetnya? Para ilmuwan sempat yakin kalau Theropoda berevolusi menjadi burung. Hewan ini juga termasuk T-Rex loh. Lalu, penemuan selanjutnya mengungkapkan kalau burung berasal dari spesies yang lebih kecil. Lega juga. Ukuran burung modern gak begitu jumbo. Dinosaurus pada umumnya berkembang biak dengan bertelur sama seperti burung. Dan meskipun jenisnya beragam, para ilmuwan gak sembarangan menggolongkannya menjadi pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Menurut mereka, dinosaurus terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama punya panggul mirip kadal dan yang kedua punya panggul mirip burung. Dilihat dari fosilnya, burung tertua di dunia hidup 150 juta tahun yang lalu. Burung ini terlihat mirip dinosaurus berbulu, tapi tubuhnya lebih kecil. Giginya juga tajam, dan sekali lagi, lega juga nih, karena selama evolusi, gigi tajamnya hilang, lalu diganti dengan paruh. Bayangin deh, kalau burung zaman now masih bergigi, bisa-bisa kita akan dimangsa oleh merpati bergigi. Udah ngeri ngebayanginnya. Masih soal dino kecil yang punya bulu nih, T-Rex juga termasuk salah satunya. Meski sulit dibayangkan, penampilan Raja Kadal Tiran ini nggak selalu menakutkan kok. Saat masih bayi, tubuh T-Rex punya bulu dan ukuran rata-ratanya cuma sebesar ayam kalkun. Fisiknya kecil dan lemah karena ada predator, penyakit, dan kurang makan. Jadi setelah menetas, anak T-Rex harus menghadapi kondisi yang berat ini. Di awal kehidupannya, kesempatan hidupnya cuma 40%. Duar! Asteroid telah menabrak bumi. Batu luar angkasa ini seukuran gunung Everest dan kecepatannya mencapai 72.400 km per jam. Setelah memasuki atmosfer dan tertarik gravitasi bumi, bongkahan batu ini berubah menjadi bola api raksasa. Dinosaurus tersebar di seluruh 7 benua, bahkan sampai Antartika. Di masa ini, Antartika belum tertutup salju karena permukaannya masih ditumbuhi hutan lebat. Peristiwa ini nggak cuma memusnahkan dinosaurus, tapi 75% dari total populasi hewan. Saat menabrak bumi, asteroid meninggalkan bekas berupa kawah besar, lalu muncul gelombang panas dan gelombang ledakan yang memuntahkan banyak sekali materi ke atmosfer. Meski asapnya nggak sepenuhnya menghalangi cahaya matahari, intensitasnya berkurang drastis. Tanpa cahaya matahari, tumbuhan nggak bisa tumbuh secara normal, akibatnya cuma sebagian kecil herbivora yang bisa bertahan. Mangsa karnivora pun makin berkurang, seluruh ekosistem mulai tumbang seperti efek domino. Dinosaurus telah punah 65 juta tahun yang lalu, tapi silsilahnya bisa dirunut dari 165 juta tahun yang lalu. Jauh lebih lama dari silsilah manusia, tapi nggak semua dinosaurus hidup di zaman yang sama kok. Kita cuma bisa mencari tahu dinosaurus dari fosilnya. Kira-kira kenapa ya? Ya karena manusia dan dinosaurus hidup di era yang berbeda. Makhluk yang menyerupai manusia pun baru muncul 6 juta tahun yang lalu. Kemudian, manusia yang lebih modern mulai hidup di bumi sekitar 200.000 tahun yang lalu. Beberapa spesies kemungkinan hidup satu era dengan dinosaurus, contohnya penyu hijau.
Hewan ini sudah ada sejak lama sekali. Pasti seru tuh kalau si penyu bisa cerita banyak soal masa lalu. Tapi sebetulnya nggak cuma penyu sih, ada juga lebah, bintang laut, lobster, buaya, ular, hiu, belangkas, kecoa, dan masih banyak lagi. Semua hewan ini telah menyaksikan liku-liku kehidupan dinosaurus. Oke sip, hidup memang penuh liku-liku kan? Otak dino kemungkinan berukuran kecil, malahan otak Stegosaurus cuma sebesar kacang kenari. Tapi tubuhnya bisa sepanjang 6,5 meter. Bisa se-ekstrim itu ya perbandingannya. Tapi beneran kok, Stegosaurus punya sejumlah fitur mantul, salah satunya yaitu lempengan tulang yang terdapat di punggungnya. Dan panjangnya bisa mencapai 76 cm. Sip, kita jadi gampang mengenalinya dengan ciri khas ini kan ya? Meski begitu, para ilmuwan masih belum tahu fungsi aslinya. Mungkin untuk mengatur aliran darah agar suhu tubuhnya stabil, atau mungkin untuk mengatur warna kulitnya agar predator langsung ngacir dan pasangannya langsung terpikat. Belum ada yang tahu pasti sih. Otak Troodon sedikit lebih besar dari kacang kenari. Hewan sepanjang lebih dari 1,8 meter ini punya otak sebesar otak burung atau mamalia modern. Gak cuma itu aja, Troodon juga jago berburu dan punya penglihatan stereoskopis. Selain itu, Troodon merupakan dinosaurus pertama yang ditemukan di Amerika Utara. T-Rex menjadi dinosaurus paling populer dan paling melekat di pikiran kita tiap kali kita membahas soal kadal raksasa. Tapi sebetulnya monster ini nggak besar-besar amat kok. Bahkan namanya nggak masuk dalam kelompok 15 dinosaurus terbesar di dunia. Dino sekaligus hewan darat terbesar yang pernah ada justru Argentinosaurus. Panjangnya 30 meter dan beratnya 75 ton. Tiap langkahnya pasti bikin tanah bergetar tuh. Nah, kalau hidup di zaman now, Argentinosaurus juga bisa tuh ngintip ke jendela lantai 6 di sebuah gedung dari luar. Tapi tenang, raksasa ini pemakan tumbuhan kok, jadi nggak akan mungkin memangsamu. Incaran utamanya buah dan sayur, dan karena tubuhnya super bongsor, ia harus makan 680 sampai 900 kg buah dan sayur. Wadidaw, biar sehat kan ya? Jangan lupa makan buah yang banyak. Reptil laut Plesiosaurus hidup di era dinosaurus. Keduanya juga punah di zaman yang berdekatan. Daripada harus berhadapan langsung dengan Plesiosaurus, mending dikejar-kejar T-Rex aja deh. Kalau di darat, kamu masih bisa ngumpet saat dikejar T-Rex. Kayaknya sih gitu. Tapi kalau Plesiosaurus, beda lagi. Penguasa laut ini nggak akan ngasih kamu kesempatan untuk ngumpet. Ia akan meluncur ke dalam air dengan menggerakkan sirip kuatnya yang mirip dayung. Gerakannya mirip dengan sayap burung. Spesies yang satu ini dijuluki sebagai dinosaurus teraneh, namanya Suzosaurus. Bentuk tubuhnya menyerupai tikus jumbo berbulu lebat. Ciri fisiknya menandakan hewan ini kemungkinan berkerabat dengan kungkang tanah modern. Selama bertahun-tahun, para ahli telah mengklasifikasikan dino sebagai hewan berdarah dingin sama seperti kadal, ular, dan reptil lain. Tapi setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, monster ini cenderung berdarah panas mirip mamalia. Pada tahun 2014, mereka sependapat kalau kebanyakan dinosaurus termasuk mesotherm, yaitu antara berdarah dingin dan berdarah panas. Para ilmuwan telah mengamati fosil di bebatuan purba untuk menentukan masa hidup dan perilaku dinosaurus. Sebagian besar fosil yang ditemukan berasal dari tubuh dinosaurus yang hidup di dekat air. Air melapisi tulang belulangnya dengan lumpur dan membuatnya terkubur dalam-dalam di bawah tanah. Cuma sedikit di antaranya yang telah ditemukan di pegunungan atau jauh di dalam hutan. Sebelum zaman dinosaurus pun, sejumlah reptil garang sudah muncul. Ada kadal penguasa, reptil mirip mamalia, dan Pelycosaurus. Sekitar 20 juta tahun setelah dinosaurus muncul dan berevolusi, salah satu reptil paling berbahaya mulai berkeliaran, buaya prasejarah. Beberapa tahun kemudian, tepatnya setelah dinosaurus punah, masa kejayaannya mulai terlihat. Memangnya seperti apa sih suara dinosaurus? Gak ada yang tahu pastilah. Di film-film, suaranya dihasilkan dari kombinasi suara hewan modern. Raungan T-Rex didapat dari kombinasi geraman harimau, pekikan bayi gajah, dan bunyi parau dari buaya. Lalu nafasnya dihasilkan dari bunyi udara yang keluar dari lubang nafas paus. Begitupun dengan warnanya, kebanyakan orang menganggap dinosaurus berwarna hijau keabu-abuan. Karena di film pun kelihatan begitu kan, mirip dengan kadal bertubuh besar. Warna monster ini masih menjadi misteri, tapi penelitian terbaru menunjukkan pigmen pada sebagian spesiesnya punya bulatan putih dan oranye di bagian ekor. Wah, keren!
Oh, bayi T-Rex itu imut banget. Ya, kamu nggak salah dengar. Kata T-Rex dan imut memang kedengarannya kurang cocok. Tapi tenang, saat keluar dari cangkangnya, T-Rex raksasa yang ganas tidak langsung besar, seram, dan semengerikan yang kamu tahu. Di bulan-bulan pertamanya, bayi Rex cuma bola bulu lembut seukuran kalkun. Dia seperti burung aneh yang baru keluar dari telur yang besar. Makanan yang sedikit, lingkungan berbahaya, asteroid. Bayi Rex yang malang, sangat tak berdaya dan lemah. Cuma setengah yang bertahan sampai pesta ulang tahun pertama. Menurut para ilmuwan, bulu ini berfungsi menjaga kehangatan saat mereka masih kecil dan rentan. Juga membantu mereka berkamuflase dan tetap aman. Bayi Rex belum punya gigi yang tajam dan besar. Jadi, mereka cuma makan reptil dan serangga-serangga kecil. Bayi Rex tumbuh cukup cepat, sampai 3 kilo dalam sehari. Wah, kayak aku. Maklum, makanan di rumahku enak-enak. Fakta apa yang paling aneh? Saat masih kecil, lengan mereka tampak normal dengan ukuran tubuh. Tapi, pas udah dewasa, agak kebanting ya ukurannya. Orang tua bayi Rex super terkenal, terpampang di banyak kaos. Kalian pasti pernah punya film dan kostum Halloween terbesar yang pernah ada. Tapi T-Rex yang kita kenal dan sayang sebenarnya tidak ada. Pertama, dari segi kecepatan, T-Rex tidak terlalu cepat. Di film, kamu tak akan bisa kabur darinya, meski jalanan di depanmu sepi dan kamu naik mobil cepat. Prediksi sebelumnya memperkirakan T-Rex mampu berlari sekitar 15-50 km per jam, yang pastinya super cepat. Tapi penelitian terbaru menunjukkan kecepatan maksimalnya cuma 20 km per jam. Kalau lebih cepat, tulang besar mereka bisa patah. Jadi, tenanglah. Setelah beberapa bulan latihan, pro player rebahan kayak aku pun bisa kabur dari gigi tajam T-Rex. Bagaimana dengan teman baik kita, Stegosaurus? Dia hidup sekitar 150 juta tahun lalu. Jadi, dia belum pernah bertemu bayi Rex yang imut tadi dan baru muncul jauh setelahnya. Kita semua mengenali dinosaurus ini lewat lempengan tegak besar di punggungnya yang tingginya terkadang sampai 1 meter. Kamu bisa bersembunyi di sana. Para ilmuwan masih belum tahu kenapa Stegosaurus memilikinya, tapi diperkirakan Stegosaurus dapat mengatur aliran darah lewat lempengan ini, mirip termostat tulang berukuran besar. Stegosaurus juga diyakini dapat menggunakan sistem yang sama untuk mengontrol warna kulit, tergantung saat dia ingin terlihat menarik atau terlihat menakutkan. Kedengarannya keren kan? Setidaknya itulah kelebihan mereka. Karena kalau dari segi otak, berat otaknya cuma sedikit di atas bola tenis. Dan ukurannya sebesar kenari, mirip otak anjing, tapi di tubuh kuda Nil. Troodon adalah salah satu dinosaurus paling cerdas. Dia setia kawan, jago berburu, punya penglihatan tajam, panjangnya 2 meter, dan otaknya super pinter. Keren kan? Fosil Troodon adalah salah satu penemuan dinosaurus pertama di Amerika Utara. Salah satu anggota dinosaurus paling aneh pastilah kita sebut Susi aja ya. Kalau bertemu dengannya, yang kamu lihat akan mirip tikus kalkun besar dengan tubuh berbulu. Mungkin inilah nenek moyang jauhnya kungkang sekarang. Temannya, Pegomastax, jelas tidak kalah dalam kelompok dinosaurus aneh. Dia agak mirip campuran landak dan burung beo. Tapi jangan bilang begitu di depannya ya, karena dia punya sejumlah gigi runcing yang bisa dia asah sendiri. Salah satu dinosaurus terbesar dan terberat yang kita tahu adalah Argentinosaurus. Kerangka lengkapnya masih belum ditemukan, tapi berat monster ini pasti sekitar 100 ton dan panjangnya sekitar 40 meter. Gak kalah kalau dibandingkan dengan hewan terbesar yang ada sekarang, paus biru, yang panjangnya cuma 30 meter. Saat mendengar kata dinosaurus, kamu mungkin membayangkan monster sebesar gedung yang bisa memakai pohon sebagai tusuk gigi. Beberapa dari mereka besar, terutama para dino berleher dan berekor panjang yang kira-kira sepanjang pesawat. Tapi banyak juga yang kecil dan ringan, beberapa cuma seukuran merpati. Kerangka dinosaurus terkecil yang pernah ditemukan adalah kadal seukuran tikus kecil. Beberapa dino punya ekor yang panjangnya lebih dari 13 meter. Dengan ekor ini mereka lebih mudah menjaga keseimbangan saat berlari, tapi bukan dengan menyeretnya di tanah. Dinosaurus sangat aktif dan lumayan cepat. Jadi ekor mereka lebih sering diangkat. Meski asteroid nakal itu memusnahkan sebagian besar dinosaurus, banyak DNA dino masih tersisa dan berubah menjadi hewan yang kita kenal sekarang, seperti burung. Momen pertama seseorang mengaitkan keduanya
adalah setelah menemukan burung primitif di Jerman, Sergut. Kemudian, para peneliti mengklasifikasikan dua kelompok dinosaurus tergantung pada jenis pinggul mereka. Kelompok pertama terlihat tak asing, mereka punya pinggul seperti kadal. Kelompok kedua punya pinggul mirip burung. Dan kelompok ketiga kayak Shakira. Dari sanalah lirik My Hips Don't Lie berasal. Enggak, deng. Selain itu, banyak karnivora zaman dulu punya tulang berongga yang juga dimiliki burung. Burung mungkin memang keturunan dinosaurus yang masih ada sampai sekarang. Tapi beberapa hewan pernah melihat langsung era dinosaurus. Andai mereka bisa ngomong. Contohnya ular, lebah, hiu, kepiting, lobster, buaya, kecoa, bahkan kura-kura laut hijau. Mereka semua pernah melihat dinosaurus sungguhan. Bikin iri aja. Banyak dino karnivora berjalan dengan dua kaki. Jadi mereka bisa lebih cepat dan tangannya yang nganggur bisa nyomot Snakeosaurus. Pemakan tumbuhan berjalan dengan 4 kaki agar bisa menopang tubuh berat mereka. Pemakan tanaman yang lebih besar butuh sekitar 1 ton makanan per hari. Bayangkan, saking besarnya mereka harus makan setumpuk sayuran setinggi rumah setiap hari. Jadi ingat kata pepatah, 1 semak besar sehari, dokter pun pergi. Bener kan itu? Ada sekitar 700 spesies dinosaurus yang sudah punah. Kedengarannya banyak, tapi kita mungkin belum menemukan semuanya. 5 tahun lalu, jenis dinosaurus baru ditemukan. Dino ini punya tanduk besar tepat di atas matanya. Karena mirip banget sama karakter buku komik, dia dinamai Hellboy. Pada tahun 90-an, para ilmuwan menemukan kawah di semenanjung Yucatan, Meksiko. Kamu pasti tahu ceritanya. Sekitar 66 juta tahun lalu, meteor seukuran gunung Everest menghantam planet kita dan mengisi atmosfer dengan debu, gas, dan puing-puing yang menyebabkan bencana iklim serius. Gelombang panas dan gelombang ledakan pun naik ke atmosfer, menghalangi matahari sebagian, dan game over. Terima kasih sudah ikut bermain dinosaurus. Era manusia tidak pernah bertemu dengan era dinosaurus. Dinosaurus menghilang lebih dari 60 juta tahun lalu, tapi mereka ada di bumi selama 160 juta tahun. Manusia modern baru ada sekitar 250 ribu tahun, jaraknya sekitar 59 juta tahun. Nggak semua dinosaurus lagi liburan di Meksiko saat asteroid ini menghantam. Mereka tersebar di seluruh dunia. Beberapa tinggal di gurun, sementara yang lain tinggal di daerah dekat sungai kuno yang dikelilingi hutan lebat dan vegetasi yang kaya. Mereka tidak terlalu pilih-pilih, jadi mereka tinggal di mana saja, bahkan di Antartika. Tapi di sana belum ada salju saat itu. Kedua kutub masih diselimuti hutan. Kebanyakan orang membayangkan dinosaurus berwarna hijau keabu-abuan karena film tentunya. Kita juga sering membayangkan mereka sebagai kadal raksasa. Para ilmuwan masih belum tahu banyak tentang warna kulit dinosaurus. Tapi para peneliti baru saja menemukan bukti bahwa warna dinosaurus sangat beragam. Satu dino kecil bahkan punya cincin putih dan oranye di ekornya. Dinosaurus adalah bahasa Yunaninya kadal mengerikan. Para ilmuwan dulu berpikir kebanyakan dinosaurus berdarah dingin seperti ular, kadal, atau reptil lain. Ternyata mereka salah. Mungkin beberapa bukti menunjukkan dino berdarah panas seperti mamalia. Pada tahun 2014, para ilmuwan menyatakan bahwa sebagian besar dinosaurus adalah mesotherm. Dan ternyata banyak dinosaurus punya bulu, seperti bayi Rex tadi. Bulu ini membantu mereka mengatur suhu tubuh. Hal lain yang disuguhkan film bioskop dan kita anggap benar adalah suara dinosaurus. Produser biasanya mencampur banyak suara binatang untuk mendapatkan raungan dino yang biasa kita dengar. Suara T-Rex biasanya dari campuran buaya, harimau, dan bayi gajah. Kalau napas T-Rex yang mengerikan itu cuma suara udara yang melewati lubang sembur paus. Kamu terbangun dengan kepala berat. Pertama, di mana kasur nyamanmu? Dan kedua, kenapa kamu tidur di atas tanah basah dan kotor di antah berantah? Tunggu, benda apa di sekelilingmu itu? Apa kamu ada di hutan rimba? Ada ransel di dekatmu berisi barang yang diperlukan, seperti air, kue, coklat, dan jaket. Itu jelas ranselmu. Tapi tetap saja. Halo, kenapa kamu bisa sampai ke sini? Tunggu, jaket? Udaranya panas sekali. Kamu jelas nggak bakal butuh jaket. Serius deh, tempat apa ini? Ada tanaman berdaun besar, pepohonan hutan hujan yang lebat. Agak mirip Jurassic. Kamu ketakutan melihat sekeliling dan berlari di bawah salah satu tanaman mencurigakan itu. Oke,
itu bukan pilihan bagus. Dan jelas bukan waktu yang tepat untuk mengingat bahwa kamu payah dalam bermain petak umpet. Ada hewan aneh besar yang keluar dari semak-semak, menatapmu. Dinosaurus. Kamu berteriak, tubuhmu gemetar, lantas menutup mata. Itu bukan pagi yang kamu harapkan. Tunggu dulu, dinosaurus kan enggak menggonggong. Kamu membuka mata. Makhluk itu jelas berlari ke arahmu. Tapi sekarang dia hanya melompat-lompat, menggoyangkan ekor panjangnya, menggonggong dan menjulurkan lidahnya. Dan dia kelihatannya enggak asing. Itu anjing. Kamu hampir teriak karena lega. Tapi makhluk itu aneh. Mungkin anjing saurus. Yah, enggak mungkin yang lain kan? Besar, abu-abu, dan berbulu. Tapi sangat mirip dengan T-Rex. Kaki depannya sebenarnya adalah lengan pendek kecil dan moncong panjang dengan gigi tajamnya mengendusmu. Sementara anjing saurus itu melumurimu dengan air liurnya. Makhluk berbulu lain keluar dari semak-semak, putih dan lembut, dengan kaki depan pendek, ekor abu-abu gelap panjang, dan telinga yang sangat besar. Itu dino kelinci. Dua hewan itu mulai saling mengejar dan bermain. Ini sungguhan. Anjing saurus mulai bosan dan berlari ke arahmu, mencoba menggosokkan kepalanya ke lenganmu. Kamu mengelusnya sambil memikirkan rencanamu. Apa yang terjadi kalau hewan ini kesal atau lapar? Aku akan memanggilnya Max. Kamu mengambil ranting dan melemparnya sejauh mungkin. Nah, sudah, dia sudah pergi. Anjing dinosaurus itu hilang dan kamu mulai bertanya-tanya. Sedang apa hewan itu di rimba ini? Makhluk apa lagi yang hidup di sini? Apa mereka akan seramah itu? Kamu tidak butuh waktu lama untuk tahu. Suara menyeramkan memenuhi telingamu. Kamu bergerak perlahan kali ini. Satu kejutan lagi. Hanya beberapa meter, hewan besar lain menatapmu. Matanya adalah bagian paling seram, terbuka lebar dan tertambat kepadamu. Kamu menahan napas, berpikir kalau kamu bisa tamat dalam sekejap. Tapi setelah beberapa saat, kamu lega. Itu cuma zebra. Tapi zebrasaurus. Aneh. Garis hitam dan putih memenuhi tubuh berototnya. Dan wow, kepalanya panjang. Ekornya tidak main-main. Dan punggungnya dipenuhi pelat bertulang. Si zebrasaurus tiba-tiba maju. Zebra hanya makan rumput kan? Semoga si zebrasaurus ini juga... Oke, ada 3 pilihan. Lari, diam, atau elus si zebrasaurus raksasa itu. Boom! Hewan yang jauh lebih berbulu keluar dari semak-semak dan perlombaan berlangsung. Kamu mendengar suara terkekeh. Suara tawa. Apa itu hyena? Hyenasaurus? Hyena memiliki rahang dan leher terkuat. Lalu kalau ditambah dinosaurus, itu kombinasi yang cukup mematikan. Satu pilihan, lari. Zebra itu tampaknya tahu apa yang terjadi. Kamu mulai berlari, menembus tanaman berdaun besar dan tersandung akar pepohonan tinggi di rimba itu. Kamu melompat, menunduk, menghindar, dan akhirnya keluar dari sana. Ada pantai, sempurna. Sekarang kamu punya waktu untuk memikirkan yang baru saja kamu lihat. Apa rencanamu sekarang? Laut, pohon palem, matahari, dan akhirnya udara laut yang segar. Kamu menghela napas dalam dan menutup mata. Tanpa suara, kaki besar perlahan menginjak rumput, diikuti desing ekor yang elegan. Besar, keabu-abuan dan kuat, dengan cakar sangat panjang dan tersembunyi di kaki besarnya yang lembut. Dan kepalanya menjijikan. Kamu berusaha melihatnya dengan lebih jelas. Masih menjijikan. Kepalanya seperti tengkorak, dengan gigi tajam dan mata kuning hangat. Hewan ini sama sekali tidak tertarik kepadamu. Dia meringkuk, tampak siap menerkam. Lalu, si kucing saurus itu mendengkur malas-malasan dan mulai menjilat bulunya. Setidaknya dia tidak menganggapmu tikus, kayu, bola, atau kardus. Kucing memang suka benda-benda aneh. Enggak ada waktu. Pantai tiba-tiba dipenuhi kepiting merah raksasa. Ada ratusan jumlahnya. Mereka berbaring, mengistirahatkan capit yang panjang dan tajam. Sejak kapan kepiting punya 10 mata dan 4 capit besar? Tapi kepiting raptor punya. Kamu berusaha menutup mulut, tapi teriakanmu tetap terdengar. Kamu berlari kembali ke rimba, dan itu bukan ide yang bagus. Kali ini, kamu lari dan tak pernah menoleh ke belakang.
Tujuanmu adalah tidak mendengar suara capit kepiting raptor lagi. Tapi ada yang berbeda. Rimba itu sudah berganti. Sepertinya rimba itu berubah perlahan. Tidak ada lagi tanaman menjalar dan daun-daun aneh yang besar. Udaranya lebih sejuk dan jalan setapaknya lebih lebar. Pepohonan di rimba itu kini tak lagi terlalu lebat. Kamu melihat lapangan terbuka lebar dengan danau indah nan luas di tengahnya. Itu bisa jadi lokasi swafoto yang sempurna kalau tidak ada dino-dino tadi. Dan ternyata pepohonannya memang bisa berubah bentuk. Teriakan memekakan telinga terdengar dari danau. Cukup mudah untuk mengenali hewan anggun ini, meskipun warnanya agak aneh. Itu adalah angsa nodaktil abu-abu dengan leher berbentuk es dan semuanya itu. Tapi angsa ini sudah mengalami perubahan penampilan. Paruhnya tajam, cakarnya kuat dan besar, serta matanya seperti bisa melihat mangsa lezat dari kejauhan. Kamu bukan ikan, jadi kamu mungkin akan aman. Terlepas dari semua itu, danaunya cantik. Ada teratai seukuran meja tersebar di permukaannya. Ada teratai raksasa, angsa raksasa, rebek. Oh, bagus. Ada Katakosaurus juga sekarang. Seekor katak besar melompat keluar dari air dan mendarat seperti ninja di atas teratai. Dia seperti batu besar, diselimuti kulit abu-abu gelap berjendul-jendul. Tidak mungkin itu jelmaan pangeran tampan. Gak mungkin. Kamu sembunyi di balik semak besar. Lidah katak itu besar sekali. Ih, menjijikan. Tapi makhluk yang muncul di belakangnya masih lebih gila daripada lidah besar itu. Kepala buaya Saurus Rex raksasa yang mengapung. Dia kelihatannya sama seperti buaya biasa, hanya saja jauh lebih besar. Penampilan biasanya saja sudah cukup seram. Katakosaurus melompat kembali ke air dan mulai berenang menjauh dengan kaki belakangnya yang besar. Terjadi kejar-kejaran dan tak lama kemudian mereka hilang ke bawah permukaan. Aduh, semoga katak itu selamat. Kamu hampir iba dengan katak malang tadi, tapi tak ada waktu untuk berpikir. Tanah mulai bergetar. Itu bukan pertanda bagus. Beberapa pohon di dekat tumbang. Itu seperti perahu terbalik. Apa itu? Oh, kura-kura saurus. Kayaknya dia harus berhenti minum kopi dan makan protein bars. Hah? Dengung apa itu? Suaranya semakin kencang. Kemungkinannya dua hal. Satu, itu kayak suara lebah. Dua, semoga ukurannya normal. Tapi alih-alih serangga terbang kecil, lebah Rex seukuran manusia hinggap di tempurung kura-kura raksasa tadi. Kakinya seperti atlet angkat beban dan antenanya terlihat tajam. Enggak masalah kalau dia cuma sendiri. Semoga saja. Tiba-tiba kamu mendengar pekikan mengerikan. Ya ampun, apalagi sekarang? Bayangan raksasa menutupi tanah dan kamu menengadah. Semacam dinosaurus burung. Dia sebenarnya punya nama resmi, tapi kamu tidak tahu apa. Kamu hanya melihat bulu biru kemerahan, paruh tajam penuh gigi lebih tajam, dan apa itu yang keluar dari sayapnya? Burung itu melihat lebah Rex dan menukik turun untuk melahap camilan tengah harinya. Tapi si lebah Rex sembunyi di bawah tempurung kura-kura. Ide yang bagus. Kayaknya aku nggak bakal secepat atau secerdas itu kalau itu terjadi kepadaku. Mungkin aku bakalan... Dan terjadilah hal itu. Mata gelapnya yang menyeramkan melihatmu dari kejauhan. Kamu mundur selangkah. Sejauh ini tak ada hewan lain yang menyadarimu. Kertak. Sebatang ranting patah terinjak sepatumu. Dan tiba-tiba belasan mata menatapmu. Mata yang penasaran, marah, dan lapar. Kembali ke pilihan pertama. Lari. Kamu berlari secepat mungkin, tapi sepertinya sudah tak ada harapan. Kamu tiba di tebing besar dan ada sungai di bawahnya. Kamu menutup mata dan melompat. Brak! Seluruh tubuhmu bergetar. Kamu membuka mata. Kamu terbangun. Tadi itu cuma mimpi buruk kan? Ya kan? Kita lagi bepergian ke masa lalu sekarang. Dulu ini sulit. Kita terbang melintasi abad pertengahan, peradaban manusia yang pertama, nenek moyang purba dari manusia pertama, dinosaurus, hewan darat pertama, makhluk laut purba, dan seterusnya menuju ke awal semua masa. Dan itu dia, nebula ini adalah tata surya kita. Saat ini baru berupa awan debu warna-warni yang tersusun atas hidrogen dan helium yang berputar-putar. Awan ini sudah mulai menyusut dan makin padat. Ada teori bahwa telah terjadi sejumlah ledakan supernova di dekat nebula kita.
Gelombang kejutnya menekan nebula dari berbagai sisi, sampai pusat awan itu jadi terlalu berat. Bobot luar biasa besar menekannya, dan reaksi berantai nuklir terbentuk di bagian tengah awan ini. Ini bikin awan memanas dan bercahaya. Dengan segera, awan berubah bentuk jadi sebuah bola padat dan begitulah terbentuknya matahari kita. Ini terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Planet kita belum ada. Adanya cuma sebuah cakram debu dan puing-puing ruang angkasa yang mengorbit matahari muda itu. Puing-puing ini berangsur-angsur bergabung dan jadi makin berat. Yuk, kita lihat bagian pusat dari tumpukan asteroid ini. Bobot total puing-puing itu menekan area tengah begitu kuat hingga sebuah inti logam terbentuk di sana. Tekanan yang sangat besar bikin inti memanas dan suhu di pusat bumi muda hampir mencapai 6.000 derajat Celcius. Dan di sekeliling inti yang padat terdapat cairan. Inti yang padat ini membentuk medan magnet planet kita. Sekarang, saat radiasi dari matahari dan angin matahari mencapai bumi, ia menabrak perisai, yakni medan magnet kita. Sejauh ini, planet kita menyala dan bentuknya mirip bola lava. Tapi bumi mulai jadi dingin dan membentuk kerak yang padat. Pada saat ini, sebuah protoplanet lain muncul di ufuk. Tampilannya mirip asteroid seukuran Mars. Dan kepingan puing besar ini terbang ke arah kita. Objek ini menabrak bumi muda pada sudut tertentu hingga mengoyak sebagian bumi. Puing itu sendiri pecah jadi beberapa keping dan berhenti di dalam orbit kita. Setelah sekian lama, semua puing ini bersatu membentuk bulan. Akibat tabrakan ini, bumi mulai berputar terlalu cepat. Sehari sekarang berlangsung selama 5 jam, bukan 24 jam kayak biasanya. Tapi bulan cukup berat buat memperlambat rotasi planet kita dengan gravitasinya. Sekarang, tampang bumi nggak kayak tempat yang ramah huni. Gaya gravitasi bulan menembus jauh ke dalam bumi dan memicu lebih banyak aktivitas vulkanik. Meteorit juga terus-menerus jatuh di sini, menyebabkan ledakan yang sering terjadi di permukaan bumi. Gas yang keluar dari gunung-gunung berapi membentuk atmosfer kita. Es yang dibawa oleh meteorit ke planet kita menguap. Uapnya naik dan berubah menjadi hujan. Air hujan ini jatuh ke permukaan bumi, mendinginkan lava panas dan membentuk danau-danau serta sungai-sungai pertama. Selama beberapa ratus juta tahun ke depan, bumi mirip permukaan Venus. Bumi masih berupa tempat tanpa kehidupan dengan banyak gunung berapi, hujan asam, dan tidak ada oksigen untuk bernapas. Matahari belum seterang sekarang. Ditambah, sinar matahari hampir nggak bisa menembus bertonton abu vulkanik di atmosfer. Tapi sekitar 3,7 miliar tahun lalu, kehidupan pertama muncul di sini dalam bentuk organisme bersel satu yang nggak butuh oksigen. Organisme ini muncul di bagian-bagian laut yang dangkal dan hangat di dekat pesisir. Bakteri ini berkuasa di bumi hampir selama 2 miliar tahun selama era Archean. Organisme ini meninggalkan stromatolit. Ini adalah pilar-pilar batu di dasar perairan hangat. Pilar-pilar ini adalah produk organisme dan bakteri sederhana. Bakteri ini berevolusi sampai mampu berfotosintesis. Bakteri mulai menghasilkan oksigen dengan menyerap energi sinar matahari. Awalnya, oksigen ini dipakai untuk mengoksidasi batuan, tapi kemudian kelebihan oksigen mulai mengisi atmosfer. Selain itu, pada saat ini, ganggang pertama muncul, yang juga menghasilkan oksigen. Kejadian ini disebut peristiwa oksigenasi besar. Bagus juga namanya, yang bikin hampir semua organisme lenyap dari muka bumi. Bagi organisme sederhana, oksigen itu beracun, dan sisa-sisa bakteri serta mikroorganisme tenggelam ke dasar lautan. Berjuta-juta tahun kemudian, sisa-sisa ini akan didaur ulang, dan di bawah tekanan air serta kerak bumi yang sangat besar, semua itu akan berubah jadi minyak. Era Archean berakhir dengan bencana sekitar 2,5 miliar tahun lalu. Di saat yang sama, berbagai benua terbentuk di bumi, yang nantinya akan hanyut di lautan dunia kayak puzzle dan membentuk sebuah super benua. Tapi untuk sekarang, metana dan karbon dioksida masih menjadi sebagian besar penyusun atmosfer. Kedua gas itu menyebabkan efek rumah kaca dan naiknya suhu di bumi. Tapi kemudian oksigen menghentikan efek rumah kaca dan suhu di atas planet kita turun. Dimulailah zaman es yang disebut glasiasi Huron dan berlangsung dari 2,4 sampai 2,1 miliar tahun lalu.
Ilmuwan berspekulasi bahwa planet kita hampir seluruhnya tertutup es pada saat itu, bahkan di khatulistiwa yang panas. Ini adalah perubahan besar, mengingat 2 miliar tahun lalu, planet kita masih kayak bola lava, tapi sekarang kayak balok es. Bumi pada periode glasiasi Huron lebih mirip Eropa. Satelit Jupiter, di sana juga terdapat kerak es tebal, dan di bawahnya ada lautan cair yang dipanaskan oleh intinya. Evolusi matahari menyelamatkan planet kita. Sejak terbentuk 4,5 miliar tahun lalu, matahari makin besar dan makin panas. Jadi, setelah 300 juta tahun zaman es, bumi mulai menghangat. Tapi hampir semua kehidupan di sana telah punah dan evolusi harus berulang lagi. Sekitar 1 miliar tahun lalu, semua benua planet kita menyatu dalam satu superbenua hipotesis, yaitu Rodinia, dan seluruh lautan membentuk satu samudera luas, Mirovia. 750 juta tahun lalu, benua itu pecah, dan pecahan-pecahan tanah besar mulai hanyut di atas planet ini. Tumbuh-tumbuhan kompleks dan mikroorganisme multisel muncul pada masa ini. Bukan cuma ganggang, spons, dan fungi yang menghuni laut. Ini adalah Sprigina, sejenis cacing seukuran jari manusia. Kita punya sisa-sisa hewan ini yang umurnya paling tidak sekitar 550 juta tahun. 541 juta tahun lalu, dimulailah Eon Phanerozoikum. Peristiwa utama di masa itu adalah letusan Kambrium. Kehidupan mulai berkembang di bumi, dan sejumlah besar organisme hidup beragam jenis muncul. Molluska dan Echinodermata, seperti bintang laut dan bulu babi, muncul. Organisme hidup berevolusi menjadi bukan cuma punya rangka dalam, tapi juga rangka luar, kayak Trilobita. Sebagian makhluk ini bisa mencapai panjang 1 meter. Tempurung pelindungnya mengindikasikan bahwa ada predator di lautan. Rantai makanan mulai terbentuk pada masa itu. Di saat yang sama, benua-benua yang hanyut itu menyatu lagi. Bentuk superbenua yang ini beda dan diberi nama Pannotia. Kemudian, benua-benua ini akan hanyut lagi dan mulai saling bertabrakan. Ini menyebabkan terbentuknya rangkaian pegunungan. Lalu, benua-benua itu menyatu lagi untuk terakhir kali dan membentuk superbenua raksasa, Pangea, sekitar 335 juta tahun lalu. Di sini, kita mulai bisa ngelihat garis luar berbagai benua modern kayak Afrika, Amerika Utara dan Selatan, Australia, dan Eurasia. Salah satu makhluk laut terbesar sepanjang sejarah, Dunkleosteus, muncul. Sebagiannya bisa sepanjang bus sekolah dan seberat mobil SUV besar. Daratan beriklim hangat dan lembab. Ini mendorong paku-pakuan dan tumbuhan lain tumbuh lebih pesat. Sebagian di antaranya bisa setinggi bangunan 3 lantai. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah bumi, beberapa hewan ninggalin laut serta berpindah ke darat, kayak Elgriner Peton dan Ichthyostega. Tapi awalnya, hewan-hewan itu cuma hidup di pesisir, sebab kulitnya belum beradaptasi terhadap sinar matahari yang konstan. Di samping itu, mereka juga mengalami masalah pernapasan. Hewan-hewan pertama di daratan punya insang dan juga paru-paru, tapi paru-paru mereka belum berkembang, jadi mereka harus kembali ke air. Jutaan tahun kemudian, hewan-hewan ini berevolusi jadi amfibi yang lebih maju. Meski ukurannya enggak lebih besar dari kadal biasa, mereka sudah bisa hidup di daratan sepenuhnya. Tapi kehidupan yang berkembang ini berakhir di zaman es baru. Gletser-gletser dari kutub pelan-pelan merembet ke khatulistiwa. Hewan-hewan belum siap menghadapi ini, dan kebanyakan enggak selamat dalam kepunahan ini. Tapi 290 juta tahun lalu, evolusi mengambil alih dan lebih banyak hewan darat yang sudah berevolusi mulai muncul. Berangsur-angsur, ukurannya bertambah besar, jumlahnya bertambah banyak dan melahirkan berbagai spesies baru kayak Scutosaurus dan Gorgonopses. Tapi periode ini juga nggak berlangsung lama. 40 juta tahun kemudian, akibat kejadian yang nggak diketahui, 95% dari jumlah organisme hidup di bumi punah. Ini bisa jadi disebabkan oleh meteorit raksasa atau naiknya aktivitas vulkanik. Ada juga sebuah hipotesis yang mengatakan penyebabnya bisa jadi karena pelepasan metana dari dasar laut. Era Mesozoikum dimulai setelah kepunahan ini. Di era inilah dinosaurus yang kita kenal muncul dan membuka halaman baru dalam sejarah bumi.